Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Revenge of Others yang dirilis pada tahun 2022. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Chanmi, di mana dia sedang melakukan video call bersama saudara kembarnya yang bernama Won-suk. Sejak kecil mereka terpisah. Won-suk diadopsi oleh keluarga kaya, sedangkan Chanmi tinggal di panti asuhan. Dan saat ini mereka sedang merencanakan untuk bertemu kembali. Namun di tengah obrolan seseorang mendekati Won-suk. Di sini Won-suk meminta Chanmi untuk menunggu sejenak, tetapi tiba-tiba orang tersebut mendorongnya hingga terjatuh. Won-suk pun meninggoy seketika. Setelah itu ponselnya dimatikan oleh orang tersebut. Kemudian diperlihatkan sosok misterius yang mengenakan jaket hitam dan sepatu putih tampak menuruni tangga. Sosok ini diduga kuat sebagai pelaku insiden tragis tersebut. Beberapa hari kemudian, Chanmi yang merupakan anggota tim penembak jitu di sekolahnya terlihat mengikuti perlombaan. Namun pikirannya terus terganggu oleh kejadian yang menimpa kakaknya, sehingga dia hanya berhasil meraih medali perunggu. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Jisoo yang bekerja di tempat permainan bowling. Di sini, dia meminta izin untuk pulang lebih awal. Kemudian, dia langsung pergi mengunjungi ibunya di panti jompo. Sesamanya di sana, Jisoo diberitahu jika tagihan biaya sewa ibunya telah jatuh tempo. Meskipun begitu, dia berjanji untuk segera melunasinya. Setelah itu, Jisoo membawa ibunya jalan-jalan. 엄마를 봐야 공부가 잘 된다니까. Namun dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba merasa pusing. Pandangannya kabur hingga pingsan di lampu merah. Beruntungnya, orang-orang di sekitar segera menghubungi ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menyarankan Jisoo untuk datang kembali bersama orang tuanya. Namun karena ibunya tinggal di panti jompo, dia pun disarankan untuk membawa gurunya. 뭐 아프거나 불편한 데는 학교 선생님도 괜찮아요. Di tempat lain, Chanmi memberitahu ibu panti asuhan jika dirinya akan segera pergi ke Seoul untuk menemui kakaknya. Singkat cerita, setelah sampai di Seoul, dia langsung pergi ke sekolah Won-suk dan bertanya kepada dua siswa tentang keberadaan kakaknya. Namun mereka memberitahu jika Won-suk telah meninggoy, diduga karena bundir. Mendengar hal itu, Chanmi tidak percaya dan merasa sangat terpukul. Di sisi lain, orang tua angkat Won-suk terlihat berdoa di pemakaman. Setelah mereka pergi, Chanmi tiba di sana dan menangis di hadapan abu jenazah kakaknya. Dia kemudian menemui orang tua angkat Won-suk dan memperkenalkan diri sebagai saudara kembarnya. Namun, alih-alih bersedih, mereka justru merasa malu karena kematian Won-suk dianggap sebagai bundir. Chanmi yang tak percaya dengan dugaan tersebut, dia pun meminta ponsel kakaknya sebagai bukti. Namun, orang tua angkatnya mengaku tidak memilikinya. Dan polisi juga tak menemukan ponsel tersebut di lokasi kejadian. Merasa tak puas, Chanmi mendatangi kantor polisi untuk mencari tahu perkembangan kasus ini. Di sana, detektif Ji menanyakan hubungan Chanmi dengan Won-suk. Dia menjelaskan jika mereka adalah saudara kembar yang terpisah di saat berusia 8 tahun setelah Won-suk diadopsi. Sebelum diadopsi, nama asli Won-suk adalah Ok Chan-kyu. Chanmi yakin kakaknya tidak mungkin bundir karena sebelum kejadian ada seseorang yang datang dan diduga kuat terlibat. Namun polisi tetap menganggap ini sebagai kasus bundir. 절대 자살 아니에요. 누군가가 오빠를 죽이기라도 했다는 거예요? 범인 잡으란 말이에요. Karena merasa tak mendapat dukungan dari pihak berwenang, Chanmi memutuskan untuk pindah ke sekolah kakaknya dengan tekad untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Di sisi lain, Jisoo terlihat sedang berlatih tinju. Namun dia sempat kehilangan kendali hingga memukul lawannya yang sudah tak berdaya. Pelatihnya kemudian mengajaknya untuk bergabung dalam kejuaraan tinju. Namun Jisoo menolak dengan alasan ingin fokus belajar. Tak lama setelah itu, Jisoo melihat postingan di marketplace tentang motor miliknya yang hilang.
Dia pun meminjam motor pelatihnya untuk mencari keberadaan motor tersebut. Sementara itu, Chanmi tanpa sadar membeli motor curian Jisoo dari dua pria tak dikenal. Di saat Jisoo tiba di tempat tersebut, dia langsung menuduh Chanmi sebagai pencuri. Meskipun Jisoo menunjukkan bukti jika motor itu adalah miliknya, Chanmi bersikeras tidak ingin mengembalikannya karena merasa sudah membelinya secara sah. Ketika Jisoo memindahkan motor karena menghalangi jalan, Chanmi memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Singkat cerita, Chanmi akhirnya menemukan tempat tinggal di Seoul. Namun dua pria yang sebelumnya menjual motor itu kembali untuk mencurinya. Beruntungnya, Jisoo berhasil mengagalkan aksi tersebut. Melihat hal itu, mereka pun langsung kabur. Namun di sini, Jisoo berusaha untuk mengejar mereka. Hingga akhirnya, mereka pun berkelahi. Dan di dalam perkelahian itu, Jisoo sempat terluka setelah terkena hantaman pot bunga. Melihat Jisoo hampir tertabrak mobil, Chanmi segera menyelamatkannya. Setelah itu, dia membantu Jisoo membersihkan luka di wajahnya. Sebelum pergi, Chanmi meminta Jisoo untuk tak lagi minta motornya karena dia merasa sudah membelinya. 야, 추운데 물기나 닦어. Di keesokan harinya, di saat hendak berangkat ke sekolah, Chanmi terjatuh setelah berpapasan dengan Jisoo. 이따가 학교에서 봐서 놀라지 말고. 야, 안 다쳤으니까 가봐. 나 오늘 전학 첫날이니까. Merasa kasihan, Jisoo membantunya membersihkan baju yang kotor dan bahkan meminjamkan seragam sekolahnya. Sesampainya di sekolah, dua siswa salah paham saat melihat Chanmi mengenakan seragam Jisoo. Mereka kemudian memberitahu seorang teman yang bernama Ji-hyun yang diketahui menyukai Jisoo. Ji-hyun pun bertanya-tanya bagaimana Jisoo bisa mengenal Chanmi, mengingat Chanmi baru saja pindah di sekolah itu. Tak lama kemudian, Chanmi diajak oleh guru untuk masuk ke dalam kelas barunya, yang ternyata itu adalah kelas Jisoo. Hal ini membuat Jisoo terkejut, sementara Ji-hyun tampak kesal dengan kehadiran Chanmi. Setelah Chanmi memperkenalkan diri, dia pun dipersilakan duduk. Di sisi lain, seorang siswa bernama Jae-bum datang ke sekolah, diantar oleh kedua orang tuanya. Sebelumnya, Jae-bum mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kehilangan ingatan. Meski sudah lulus, dokter menyarankan dia kembali bersekolah untuk membantu memulihkan ingatannya. Dan temannya yang bernama Osung bersedia membantunya. Di saat Jae-bum diperkenalkan di kelas, seorang siswi bernama So-yun terlihat terus memperhatikannya. Dan di saat jam istirahat, Chanmi diajak ke kantin oleh teman barunya yang bernama Dayon. Di saat makan siang, Chanmi memulai percakapan dengan menanyakan tentang kematian Won-suk. Dayon mengatakan jika kematian Won-suk sangat mengejutkan, terutama bagi kekasihnya yang bernama Ajung, yang akhir-akhir ini sering tak masuk sekolah. Mendengar hal itu, Chanmi langsung meminta nomor Ajung dari Dayon. Namun ketika Chanmi menghubungi Ajung, yang mengangkat telepon itu ternyata adalah Jisoo. 여보세요? 뭐야? Karena penasaran, Chanmi pun mengikuti Jisoo hingga ke rumah sakit. Di saat hampir ketahuan, dokter memanggil Jisoo untuk pemeriksaan. Karena tak ada wali yang menemani Jisoo, dokter pun memberitahu tentang kondisinya. Yang ternyata, Jisoo mengidap tumor otak yang sulit untuk dioperasi karena letaknya yang sangat berbahaya. Karena jika dipaksakan, resikonya bisa fatal. Dokter menyampaikan jika saat ini tak ada pengobatan yang pasti, selain berdoa agar tumornya tidak berkembang. Jisoo hanya memiliki waktu hidup paling lama 1 tahun. Mendengar hal itu, Jisoo sangat terkejut dan terpukul. Setelah mengetahui penyakit yang diteritanya, Jisoo terlihat merenung dalam kesendirian. Berhari-hari dia tak masuk sekolah dan tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu, Chanmi masuk ke ruang sains tempat di mana kakaknya Won-suk meninggoy. Di sana dia membayangkan kembali kejadian tragis tersebut. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh Jisoo yang ternyata juga berada di sana. Di sini Chanmi bertanya apa tujuan Jisoo memasuki ruangan itu. Jisoo menjawab jika dia tiba-tiba teringat akan tempat tersebut, sehingga memutuskan untuk datang. Di sini dia juga bercerita jika saat itu dia melihat seorang teman sekelasnya, Won-suk, melompat dari atas dan segera menghubungi polisi.
Mendengar hal itu, Chanmi terkejut karena berdasarkan pengamatannya ada seseorang yang menghampiri kakaknya sebelum insiden terjadi. Merasa ada kejanggalan, Chanmi mendesak Jisoo untuk menjelaskan lebih detail. Dan akhirnya Jisoo pun mengajak Chanmi keluar untuk bercerita. Di sini dia menjelaskan jika ketika sedang memberi makan kucing, tiba-tiba dia mendengar suara benda jatuh. Di saat memeriksanya, dia terkejut melihat tubuh Won-suk yang sudah tergeletak. Hal itu yang membuatnya segera menghubungi polisi. Di tempat lain, di saat para siswa sedang makan di kantin, seorang siswi bernama Suna tiba-tiba menangis ketakutan setelah melihat seorang siswa bernama Sajung. Semua siswa terdiam menyaksikan Suna yang tampak trauma. Diketahui jika Sajung sebelumnya pernah dikeluarkan dari sekolah karena terlibat kasus kekerasan terhadap Suna. Akan tetapi entah bagaimana dia bisa kembali ke sekolah tersebut. Meskipun korban sudah melapor, polisi tak memiliki cukup bukti untuk menjeratnya. Di saat jam istirahat, Chanmi tanpa sengaja bersenggolan dengan Sajung. Namun bukannya meminta maaf, Sajung justru bersikap kasar. Dia bahkan menyindir Won-suk dengan mengatakan jika dirinya tak senang dengan kematiannya karena dia belum sempat menghajarnya. Mendengar hal itu, Chanmi sangat marah. Di saat dia akan memukulnya, Jae-bum sempat menghentikannya. Di sini Sajung yang tak terima dengan Jae-bum, dia pun berencana untuk menghajarnya di luar sekolah. Namun rencananya dihentikan oleh seorang teman yang mengingatkannya tentang perjanjian dengan kepala sekolah. 그만하자. 교무실에서 약속한 거랑 다른 거 아니냐? Di sisi lain, Jisoo kembali menemui dokternya. Di sini sang dokter menyarankan Jisoo untuk terus meminum obat demi menunda pertumbuhan tumornya. Dia juga bertanya apakah Jisoo mengalami perubahan perilaku atau kepribadian. Jisoo hanya terdiam, seolah menyadari kemungkinan tersebut. Sementara itu, Chanmi yang tengah berlatih menembak diberi tugas untuk melatih Jae-bum. Meski awalnya ragu, dia akhirnya setuju demi membantu Jae-bum memulihkan ingatannya. Saat latihan, Jae-bum terlihat sangat kesulitan memegang senjata. 석재범, 집중. 게임 빼고. 집중. Di malam harinya, Oh-sung menemui Jae-bum setelah selesai latihan. Di sini, Oh-sung meminta Chanmi agar tak terlalu keras dalam melatih Jae-bum. Oh-sung juga bercerita jika setahun lalu, Jae-bum mengalami kecelakaan yang membuatnya koma selama 6 bulan. Dokter menyarankan terapi termasuk dengan bersekolah kembali untuk memulihkan ingatannya. Sebelum pergi, Jae-bum mengucapkan terima kasih kepada Chanmi dan memintanya untuk melatihnya lagi. Di sisi lain, Jisoo yang sedang bekerja dia ditetangi oleh Soyun dan Ajung. Di sini, Jisoo mengembalikan ponsel yang sempat dititipkan oleh Ajung. Ketika memeriksa ponselnya, Ajung menemukan pesan dari Chanmi yang mengajaknya untuk bertemu. 저 씹을까? Tak lama setelah itu, Jisoo menemui Chanmi untuk menanyakan hubungannya dengan Won-suk. Namun, Chanmi sempat berbohong dengan berkata jika dirinya sudah lama mengenal Won-suk melalui grup menembak. Namun, Chanmi balik bertanya tentang alasan Jisoo menyimpan ponsel milik Ajung. Di sini, Jisoo pun tak memberitahu alasannya. Hingga akhirnya, Chanmi meminta Jisoo untuk menyampaikan pesan jika dirinya ingin bertemu Ajung. 홍화정한테 말 좀 전해주라. Di keesokan harinya saat di sekolah, Jisoo mengalami sakit kepala parah hingga buru-buru pergi ke toilet. Chanmi yang khawatir karena Jisoo tak kunjung kembali setelah 10 menit, dia pun memutuskan untuk menyusulnya. Di dalam toilet, Chanmi terkejut melihat lantai penuh darah. Di saat dia mengetuk pintu toilet, Jisoo justru keluar dari bilik sebelah. Karena penasaran, mereka memeriksa lebih lanjut dan mendapati darah itu berasal dari Suna yang mencoba bundir. Selang beberapa waktu, pihak sekolah segera melarikan Suna ke rumah sakit. Sajung yang melihat kejadian itu terlihat ketakutan karena khawatir akan disalahkan atas perbuatan ini. Di rumah sakit, ayah Suna datang dalam keadaan panik. Meski nyawa Suna selamat, dia sangat marah kepada kepala sekolah karena membiarkan Sajung kembali ke sekolah meski memiliki sejarah buruk. Ayah Suna merasa ketidakadilan ini sangat menyakitkan, terutama karena dia juga korban dari tindakan serupa di masa lalu. Sementara itu, Chanmi mendapat balasan dari Ajung yang mengajaknya bertemu malam itu. Dan di malam harinya, ketika dia tiba di lokasi, orang yang datang ternyata Soyun menggunakan rambut palsu. Chanmi yang mengetahui ciri-ciri Ajung langsung meminta Soyun untuk berhenti berpura-pura. Di sini Soyun akhirnya membuka penyamarannya dan bertanya, apa tujuan Chanmi ingin menemui Ajung.
Namun Chanmi menolak menjawab karena dirinya hanya ingin berbicara dengan Ajung. Mendengar hal itu, Soyun mengancamnya agar tak lagi menghubungi Ajung. Namun Chanmi berkata jika Ajung merasa bersalah atas kematian Won-suk, maka dia harus menemui Chanmi. Akan tetapi Soyun berkata jika Chanmi ingin membahas Won-suk, maka Chanmi harus menemui Somi, bukan Ajung. 임소미, 화정 만나고 싶으면 숨기는 거 없이 다 까야 될 거. Singkat cerita, Chanmi pun akhirnya bertemu dengan Somi. Dia langsung bertanya tentang hubungannya dengan Won-suk. Somi mengungkap jika dia merasa bahagia Won-suk telah tiada karena Won-suk membuatnya dipindahkan ke sekolah lain. Dia menjelaskan jika dirinya sangat membenci Won-suk karena insiden di masa lalu. Di dalam kilas balik, Somi bercerita jika dirinya pernah dihamili oleh teman Won-suk yang bernama Oh-sung. Namun Won-suk ternyata mengetahui jika Somi hanya berpura-pura saja. Di sini Won-suk menyuruh Somi untuk membuktikannya dan jika menolak Somi harus pindah sekolah sesuai perjanjian. Kemudian Won-suk merekam Somi dan menyuruhnya untuk mengatakan yang sejujurnya jika dirinya berbohong tentang kehamilannya. Mendengar hal itu, Somi sempat emosi dan mengancam akan menghabisi Won-suk. Setelah menceritakan semuanya, Somi menyebut Won-suk sebagai orang yang kejam karena suka memanfaatkan rahasia orang lain untuk mengancam mereka. Chanmi yang terkejut mendengar cerita itu meminta maaf atas nama Won-suk. 임소미, 내가 대신 사과할게. 속으로 좋아하는 애들 많을 거야. 아작을 냈어야 됐는데 난 그게 아쉽다. Di tempat lain, Soyun mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk Suna. Namun karena Suna belum sadarkan diri, dia pun berbicara dengan ayah Suna. Soyun mengungkap jika dirinya juga menjadi korban perundungan di sekolah dan mengerti rasa sakit yang Suna alami. Mendengar hal itu, ayah Suna mengatakan jika dirinya ingin menghukum para pelaku. Mendengar hal itu, Soyun berjanji akan membalas dendam untuk Suna dan juga berencana untuk mengusir pelaku dari sekolah. 학폭 피해자였어요. 제가 해드릴게요. Setelah itu, Soyun menemui Jisoo di tempat kerjanya. Jisoo yang kesulitan mencari uang bertanya kepada Soyun bagaimana cara menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat. Jisoo mengatakan dia rela melakukan apapun asalkan dia bisa membayar perawatan ibunya yang sakit. Di sini Soyun menyarankan Jisoo untuk memaksa Sajung keluar dari sekolah. Alasan Soyun memberi saran itu karena Jisoo pernah menolongnya saat dia menjadi korban perundungan. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik di saat Soyun menjadi korban perundungan di sekolah. Di saat itu, Soyun masih tak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Sementara para siswa lainnya hanya bisa diam menyaksikannya. Namun Jisoo yang tak tahan melihat perlakuan tersebut, dia pun langsung menghampiri para pelaku dan menghajar mereka semua. Di sini dia juga menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Soyun. Hingga akhirnya mereka pun meminta maaf di hadapan Soyun yang saat itu dirawat di rumah sakit. Di dalam kemarahannya, Soyun sempat menampar para pelaku dan mengancam akan membantai mereka jika berani mengganggunya lagi. Setelah mengingat peristiwa itu, Jisoo tetap merasa keberatan menerima saran Soyun untuk melakukan kekerasan. Akan tetapi, Soyun masih memberi waktu untuk mempertimbangkannya. 잘 생각해봐. Di keesokan harinya, Jisoo menghubungi ibunya yang dimana penyakitnya semakin parah. Meski terlihat tegar di depan ibunya, namun di belakangnya dia menangis sejadi-jadinya. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Jisoo memutuskan untuk mengikuti saran Soyun. Di malam harinya, terlihat Jisoo yang menghampiri Sajung di ruang kegiatan siswa untuk menyekapnya. Setelah mengikat Sajung, Jisoo yang mengenakan topeng mengancamnya untuk segera keluar dari sekolah ini. Dalam ketakutannya, Sajung menawarkan uang agar dirinya dibebaskan. Namun di sini, Jisoo mengancam akan mencelakainya jika Sajung tak keluar dari sekolah ini. Akan tetapi, dia semakin emosi setelah menemukan foto Suna yang akan disebarluaskan oleh Sajung. Di sini, dia pun langsung mengambil palu dan memukul kaki Sajung sebagai hukuman. 성격에 변화가 올 수도 있어요. Setelah kejadian itu, Jisoo dengan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah keluar dari tempat itu, dia secara tak sengaja bertemu dengan Chanmi. Ketika ditanya alasan keberadaannya di sana, Jisoo beralasan jika dirinya baru selesai berolahraga. Mendengar alasan tersebut, Chanmi pun percaya dan pergi dari sana. Di keesokan harinya, Chanmi mengunjungi tempat penyimpanan abu jenazah kakaknya.
Di sini dia teringat dengan perkataan Somi yang menyebut Won-suk sebagai sosok yang kejam. Secara tak terduga, Jisoo juga datang ke tempat pemakaman kakaknya yang bernama Somin yang telah meninggoy 3 tahun lalu. Setelah Jisoo pergi, Chanmi yang penasaran dia pun memeriksa foto keluarga Jisoo. Akan tetapi, Jisoo kembali dan mengatakan jika Somin adalah kakaknya. Jisoo dan Chanmi akhirnya saling terbuka dan Chanmi meminta Jisoo untuk merahasiakan identitasnya sebagai saudara kembar Won-suk. Chanmi beralasan jika dirinya tak ingin diperlakukan berbeda oleh murid lain. Kemudian Jisoo mengajak Chanmi untuk makan. Sesamanya di sana, restoran yang mereka tuju ternyata tutup. Di sini, Jisoo juga bercerita jika kakaknya sangat menyukai burger. Dan di masa lalu, Somin termasuk korban perundungan. Selang beberapa hari, terlihat ibunya yang baru pulang kerja dan sang ibu sempat melihat Somin yang sudah jatuh dan meninggoy. 우리 형이었는데. Setelah bercerita, Jisoo melanjutkan perjalanan bersama Chanmi. Di tengah perjalanan, Jisoo sempat bertanya tentang nama asli Won-suk. Akan tetapi, Chanmi tak menjawabnya. Sementara di sekolah, berita tentang keluarnya Sajung mengejutkan para murid. Di sini terlihat Sajung yang menggunakan kursi roda untuk keluar dari sana. Dan hal itu membuat para murid bertepuk tangan dan menganggap orang yang memukul Sajung adalah pahlawan. Di jam olahraga, terlihat Ji-hyun yang menuduh Chanmi sudah berpacaran dengan Jisoo. Namun di sini, Chanmi langsung membantah dengan tegas. Kemudian, Chanmi melihat Oh-sung yang bermain basket dan dirinya teringat ucapan Somi tentang hubungan Oh-sung dengan insiden di masa lalu. Karena di waktu itu memperlihatkan Won-suk yang menemui Somi, yang ternyata Oh-sung juga berada di sana. Di dalam pertandingan itu, terlihat Jisoo yang pingsan setelah kepalanya terbentur akibat ulah Oh-sung yang dengan sengaja mendorongnya. Setelah keadaan ini membuat permainan berhenti dan Jisoo segera dibawa ke rumah sakit. Ji-hyun yang tak terima atas tindakan Oh-sung, dia pun menyalahkannya hingga menimbulkan keributan. Setelah beberapa waktu, Jisoo akhirnya sadar melihat Ji-hyun yang menunggunya. Di sini, Ji-hyun sempat mengajaknya untuk pergi makan. Akan tetapi, di saat mereka akan meninggalkan rumah sakit, mereka tak sengaja bersenggolan dengan So-young. Di sini, Ji-hyun yang tak mengetahui jika itu adalah So-young, dia pun berusaha untuk mengejarnya. Namun, Jisoo segera menghentikan Ji-hyun untuk menghindari masalah lebih lanjut. Sementara itu, seorang teman menunjukkan rekaman video kepada Suna yang memperlihatkan Sajung diusir dari sekolah menggunakan kursi roda. Di sini dia bertanya siapa yang telah melakukan hal tersebut. Akan tetapi tak ada yang tahu karena pelaku menggunakan penutup wajah. Ayah Suna yang melihat hal itu pun merasa lega melihat kebahagiaan putrinya. Kemudian dia juga berterima kasih kepada So-young karena sudah menepati janjinya. Bahkan dia memberikan uang lebih dari jumlah yang mereka sepakati sebelumnya. Namun sebelum pergi, So-young meminta ayah Suna untuk tak menemuinya lagi di masa depan. 네, 잘 전해드릴게요. Di sisi lain, terlihat detektif Jin ditugaskan untuk menyelidiki kasus yang membuat Sajung tak bisa berjalan. Sementara itu, Chanmi menemui Oh-sung untuk bertanya tentang Won-suk. Di sini, Chanmi menceritakan pertemuannya dengan Somi, termasuk pengakuan jika Oh-sung telah menghamili Somi. Chanmi juga bertanya mengapa Oh-sung menyuruh Won-suk untuk menemui Somi, bukan melakukannya sendiri. Mendengar hal itu, Oh-sung pun tak bisa menjawab dan hanya berkata jika Won-suk adalah orang yang baik. Mendengar hal itu, Chanmi semakin bingung. 임신했다고 기우상 너한테 아니 궁금하잖아. 얘기하기 좀 괴롭네. Di saat Oh-sung pergi, dia tak sengaja meninggalkan ponselnya. Mengetahui hal itu, Chanmi mengejarnya untuk mengembalikan ponsel tersebut. Namun di saat sampai di rumah Oh-sung, dia terkejut melihat Ji-hyun yang membukakan pintu. Setelah Ji-hyun mengambil ponsel Oh-sung, dia pun langsung masuk tanpa berkata apapun. Saat berada di dalam rumah, Ji-hyun memarahi Oh-sung karena bertemu dengan Chanmi. Dia khawatir jika murid yang lain akan mengetahui jika mereka adalah saudara. Di sisi lain, So-young menemui Jisoo di tempat kerjanya dan diam-diam menyimpan sejumlah uang di loker Jisoo. Di keesokan harinya, Oh-sung menemui Chanmi dan mengaku jika dirinya bersaudara dengan Ji-hyun karena ayahnya menikahi ibu Ji-hyun 2 tahun lalu. Namun, pernikahan itu belum resmi secara hukum.
Osung merasa sangat malu jika para siswa mengetahui hal tersebut. Mendengar hal itu, Chanmi berjanji tak akan memberitahu siapapun. Di dalam sekolah, murid-murid dikejutkan dengan kedatangan Sajung bersama polisi. Namun, alih-alih menangkap Sajung atas tuduhan kekerasan terhadap Suna, polisi justru membela Sajung dan fokus mencari pelaku yang membuatnya terluka. Dan kedatangan polisi membuat Jisoo sangat khawatir. Sementara itu, detektif Jin memerintahkan bawahannya untuk memeriksa CCTV dan para saksi. Namun, para siswa mencoba menghentikan polisi karena tak ingin pelaku yang dianggap sebagai pahlawan mereka tangkap. Di saat memeriksa rekaman CCTV, polisi melihat seorang siswi mengendarai skuter pada malam hari. Temuan ini menjadi petunjuk awal untuk mengungkap identitas pelaku. Sementara di sisi lain, Chanmi mendengar pengakuan salah satu temannya yang dimana dia mengatakan jika kejadian yang dialami Sajung mungkin mirip dengan kasus yang menyebabkan kematian Won-suk sebelumnya. Mendengar hal itu, Chanmi pun mulai bertanya-tanya, apakah mungkin pelaku yang melukai Sajung adalah orang yang sama dengan orang yang menghabisi kakaknya. Chanmi kemudian mencurigai Jisoo, terutama setelah melihat Jisoo di lokasi kejadian pada malam sebelumnya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Singkat cerita, terlihat Chanmi yang pergi ke pusat kebugaran tempat Jisoo tinggal. Di saat menyusuri tempat tersebut, Chanmi menemukan sepasang sepatu dengan bercak darah. Menyadari Jisoo ada di sana, dia pun segera mengambil sepatu itu dan menyembunyikannya di dalam tasnya. Namun, di saat dia mencoba keluar, terlihat Jisoo yang mengalami pusing dan mimisan. Hingga akhirnya, dia pun berhasil pergi dari sana. Di sisi lain, ternyata Jisoo menyadari kehadirannya dan dia pun segera memeriksa dan menyadari jika sepatunya sudah hilang. Sementara di sisi lain, Chanmi bertemu dengan detektif Jin yang menunjukkan rekaman CCTV malam sebelumnya, di mana Chanmi terlihat bersama Jisoo. Di sini Chanmi mengakui pertemuan tersebut, akan tetapi dia menegaskan jika Jisoo bukanlah pelakunya dan juga tak adanya bukti. Di malam harinya, detektif Jin dan rekannya menemui Jisoo di tempat kerjanya untuk menanyakan kejadian yang melibatkan Chanmi. Namun di sini Jisoo menolak menjawab pertanyaan mereka. 그전엔 어디에서 뭘 하다가 그 골목에 있었지? 왜 말해야 되는데요? Di keesokan harinya, Jisoo marah karena menganggap Chanmi telah mengirim polisi untuk mencurigainya. Dan juga dia mengetahui jika Chanmi mengambil sepatunya. Mendengar hal itu, Chanmi pun meminta maaf karena mengambil sepatunya tanpa izin. Dia juga menyadari jika bercak darah di sepatu Jisoo hanya darah bekas mimisan, bukan bukti kejahatan. Kemudian Jisoo juga mengatakan jika kematian Won-suk tak seperti yang ada di pikiran Chanmi. Mendengar hal itu, Chanmi pun mempertanyakan bagaimana Jisoo bisa seyakin itu. Namun, Jisoo menolak memberi informasi dan meninggalkan Chanmi dalam kebingungan. Di keesokan harinya, Jisoo membuang sarung tangan dan lakban yang dia gunakan saat melukai Sajung. Namun di sini, dia hampir ketahuan dengan kedatangan detektif Jin. Namun ternyata, detektif Jin datang ke lokasi itu untuk menemui pacarnya, yang merupakan dokter yang menangani Jisoo. Di keesokan hari saat di sekolah, Chanmi menerima surat misterius di lokernya yang memintanya untuk bertemu di auditorium. Setibanya di tempat pertemuan, dia langsung diserang dan dipukul hingga pingsan. Kemudian orang itu juga mengambil ponselnya. Beruntungnya terlihat Jae-bum yang datang dan segera membawanya ke rumah sakit. Di saat dia sudah sadar, Jae-bum bertanya apa yang dilakukan Chanmi di sana. Di sini Chanmi beralasan jika dirinya hanya ingin mencari tempat tenang untuk berpikir. Namun Jae-bum mengaku jika dirinya sempat mengikuti Chanmi karena dirasa Chanmi sangat mencurigakan. Di keesokan hari saat di sekolah, semua siswa gempar dengan foto Ji-hyun yang tersebar luas, yang dimana foto tersebut sudah diedit dan disebarluaskan oleh Dayon. Akan tetapi Dayon mengaku jika Chanmi yang mengirimkannya. Awalnya para murid tak percaya. Namun setelah melihat isi pesan yang dikirim oleh Chanmi, mereka pun mulai yakin jika Chanmi adalah pelakunya. Selang beberapa waktu terlihat Ji-hyun yang menghampiri Chanmi. Di sini dia pun langsung menamparnya. Ketika Ji-hyun akan menamparnya lagi, tiba-tiba Jisoo datang dan menghentikannya. Kemudian Jisoo berhasil untuk menghentikannya dan membawa Chanmi keluar. Dan saat di luar, Jisoo menyarankan agar dia kembali ke sekolah lamanya untuk menghindari masalah lebih lanjut.
Namun Chanmi menolak dan bersikeras untuk tetap tinggal. Setelah itu, Chanmi mulai menyelidiki siapa yang menyebarkan foto Ji-hyun dengan memeriksa pesan yang dikirimkan ke Daeyeon. Selang beberapa waktu, terlihat Chanmi yang memberitahu Jae-bum jika dirinya sempat pingsan karena dipukul oleh seseorang. Kemudian, dia juga sempat mengambil ponsel miliknya dan kemungkinan orang itu yang sudah menyebarkan foto Ji-hyun. 강당에서 어지러워서 기절한 게 아니라 사실은 지문인식해서 폰 연 것 같아. Singkat cerita, Jae-bum meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengakses CCTV. Di sini, dia melihat rekaman seseorang yang memasuki auditorium. Di sisi lain, Ji-hyun mendengar rumor jika dirinya tinggal bersama Oh-sung. Di sini, dia merasa jika Chanmi orang yang menyebar berita tersebut. Tak lama kemudian, Oh-sung datang untuk berbicara empat mata. Saat di atap sekolah, Oh-sung sempat menyalahkan Ji-hyun. Kemudian, dia menyuruhnya untuk mengurus Chanmi agar tak membuat masalah lagi. 네가 개지랄하니까 옥찬미가 터뜨린 거 아니야. 애들한테 남매란 거 인정할 거냐고. Di keesokan harinya, Chanmi bertanya hasil rekaman itu kepada Jae-bum. Namun ternyata Jae-bum berbohong jika dirinya tak melihat siapapun selain Chanmi. Singkat cerita, terlihat Oh-sung yang mendatangi ayahnya yang merupakan kepala polisi. Di sini, dia menyuruh sang ayah untuk mengembalikan Chanmi kembali ke sekolah lamanya dengan alasan Chanmi sudah mengganggu Ji-hyun. Dan juga dia tinggal di tempat ilegal. Mendengar hal itu, sang ayah berencana untuk mengirim Chanmi kembali di sekolah lamanya. Di malam harinya, terlihat Chanmi yang mendapat pesan dari Ji-hyun, di mana dia menyuruh Chanmi untuk datang ke area parkir. Namun, sesamanya di sana, Chanmi disambut oleh beberapa orang suruhan Ji-hyun. Kemudian, mereka pun mengeroyoknya. Di tempat lain, Jisoo yang melihat kejadian itu, dia pun segera menghampirinya. Di sini, Jisoo yang mengetahui jika itu perbuatan Ji-hyun, dia pun hanya terdiam. Setelah Chanmi pergi, Jisoo pun sempat membereskan tempat tersebut. Kemudian, dia menemukan dompet Chanmi yang terjatuh. Selang beberapa waktu, terlihat Chanmi yang kembali ke kosannya. Namun, dia kaget ketika melihat foto editan dirinya ditempelkan di dinding. Kemudian, pemilik kos datang untuk mengusir Chanmi dari sana. Hal itu dikarenakan dia mendapat teguran dari polisi dan memutuskan untuk mengusir Chanmi. Tak berselang lama, Jisoo datang untuk mengembalikan dompet Chanmi. Mengetahui Chanmi diusir, dia pun mengajaknya untuk tinggal sementara di tempatnya. Meskipun awalnya menolak, Chanmi akhirnya setuju. 너 지인 없잖아. 미성년자는 밥 못 사. Di keesokan harinya, Chanmi menemukan surat di lokernya yang memintanya untuk datang ke auditorium pada jam pelajaran kelima. Setelah itu, dia menemui Ji-hyun dan menjelaskan jika dirinya bukan orang yang mengedit fotonya atau menyebarkan rumor tentang Ji-hyun dan Oh-sung. Namun, Ji-hyun tetap tak percaya dan menganggap Chanmi sebagai musuh. Sementara di sisi lain, terlihat Sajung yang menemui Oh-sung untuk meminta bantuannya. Di sini, dia menyuruh Oh-sung untuk menemukan pelaku yang membuat kakinya cacat. Namun, Oh-sung meminta mereka berhenti datang ke sekolah. Tak terima, saudara Sajung berusaha untuk menyerang Oh-sung. Namun hal itu sempat dihentikan oleh Sajung karena Sajung tak ingin memiliki masalah dengan Oh-sung. Bukannya pergi, mereka malah bermain basket di lapangan sekolah. Jae-bum yang melihat hal itu meminta mereka untuk pergi dari sana. Mendengar hal itu, mereka pun tak terima kemudian menyerang Jae-bum. Jisoo yang kebetulan berada di sana, dia langsung menghentikan mereka. Namun hal itu malah berujung kepada perkelahian. Di saat Jisoo hampir menghabisi mereka, Jae-bum sempat menghentikannya. Di tempat lain, terlihat Chanmi yang datang ke ruang auditorium. Di sini terlihat ada sebuah acara yang dipimpin oleh seorang biksu. Awalnya, video yang diputar berjalan normal. Akan tetapi, tiba-tiba berganti menampilkan kejadian di saat Won-suk terbunuh. Hal ini membuat semua orang terkejut, terutama Chanmi yang merupakan saudara kembarnya. Mereka semua mulai menduga jika ini adalah kasus pembunuhan. Melihat kegaduhan itu, sang guru memerintahkan mereka untuk kembali ke kelas masing-masing. Di sisi lain, detektif Jin mulai percaya dengan dugaan Chanmi jika Won-suk dihabisi dengan sengaja. Dia pun akhirnya memutuskan untuk membuka kembali kasus tersebut. Kepala polisi juga meminta detektif Jin untuk menyelidiki lebih lanjut. Di malam harinya, Jae-bum menemui Oh-sung dan menanyakan tentang kejadian di auditorium. Karena ternyata Jae-bum sudah mengetahui jika Oh-sung adalah pelakunya di saat menunjukkan rekaman CCTV.
terlihat Osung yang memakai sepatu yang diberikan oleh Jae-bum. Di sini Osung pun mengakui jika dirinya yang membuat Chanmi pingsan. Mendengar hal itu, Jae-bum sedikit emosi dan menyuruhnya untuk tak mengganggu Chanmi lagi. Sebelum Jae-bum pergi, Osung sempat mengatakan alasan Chanmi pindah di sekolah mereka, yang dimana Chanmi merupakan saudara kembar Yeonsuk. Mendengar hal itu, Jae-bum pun terkejut. 쌍둥이 동생이라고 옥참미가. 진짜야. 걔 폰에서 봤어. 옥참미 폰에서 둘이 찍은 사진도 보고 주고받은 톡도 봤다. Di sisi lain, terlihat Soyun yang dikeroyok oleh anak buah Ji-hyun. Karena sebelumnya, dia sempat menyinggung hubungan saudara Osung dengan Ji-hyun. Di keesokan harinya, Jae-bum menemukan sepatu yang digantung di atas pohon, yang dimana sepatu itu sama persis dengan sepatu yang dia berikan kepada Osung. Hal itu membuat mereka penasaran siapa orang yang menggantung sepatu tersebut. Di tempat lain, Chanmi kembali menemukan surat di lokernya yang menyuruhnya untuk datang ke lapangan tembak. Di saat Chanmi berada di sana, dia pun bertemu dengan Jae-bum, yang ternyata mereka berdua menerima surat yang sama. Namun mereka sempat melihat kehadiran seseorang yang mencurigakan, dan dengan cepat mereka berdua pun mengejarnya. Akan tetapi mereka kehilangan jejaknya. 너한테 쪽지 보낸 애였겠지? 잡았어야 되는데. Selang beberapa waktu, terlihat Chanmi yang dipanggil oleh polisi. Di sini mereka sedang menyelidiki kasus pembunuhan kakaknya, dan detektif Jin meminta maaf karena sempat tak percaya dengan Chanmi. Namun Chanmi tak merespon mereka, kemudian meminta mereka untuk menemukan ponsel kakaknya. Merasa tak mendapat informasi dari Chanmi, mereka pun memanggil Jisoo untuk dimintai keterangan. Di sini mereka mencurigai Jisoo karena Jisoo sempat bertengkar dengan Won-suk. Namun Jisoo menjelaskan jika dirinya hanya bertengkar, bukan berarti dia yang menghabisinya. Detektif Jin lalu bertanya tentang teman dekat Won-suk. Di sini Jisoo sempat menyebut jika Osung adalah salah satu teman baiknya. 지수는 너라고 하던데? 기호성인 것 같은데요. Di sisi lain, terlihat Ajung yang kembali ke sekolah dan akan pergi ke kantin bersama Soyun. Namun dirinya tiba-tiba merasa mual dan muntah. Di malam harinya, Chanmi meminta Jisoo untuk menemaninya pergi ke rumah orang tua kakaknya. Setelah mengetahui jika Won-suk tak bunuh diri, Chanmi diperbolehkan untuk mengambil barang peninggalan kakaknya. Sesamanya di sana, orang tua Won-suk mengungkapkan jika mereka merasa lega setelah mengetahui Won-suk tak mati bundir. Namun hal ini membuat Jisoo sangat marah. Dirinya juga mengatakan jika mereka tak pantas disebut orang tua, setelah menunjukkan ketidakpedulian terhadap kematian anaknya. Chanmi yang melihat Jisoo sangat emosi, dia pun berusaha untuk menenangkannya. 자식이 죽었는데. 어머니 주선. 그냥 가자. Setelah mereka kembali ke rumah, Chanmi membuka koper milik kakaknya. Di dalamnya terdapat foto dan barang-barang yang lain. Hal itu membuat Chanmi mengenang momen bersama Won-suk. Dalam suasana yang penuh emosi, mereka memutuskan minum bersama untuk pertama kalinya. Di sini mereka sempat bercanda gurau dan melihat barang peninggalan Won-suk. Namun hal itu membuat Jisoo teringat dengan kematiannya. Dia pun pergi keluar dan bersedih di sana. Kemudian dari belakang Chanmi memeluknya untuk menenangkannya. Di keesokan harinya saat di sekolah, Chanmi menemui Ajung untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kakaknya. Namun di sini Ajung mengungkapkan jika dirinya bukan kekasih Won-suk, melainkan hanya berpura-pura untuk membantunya bergabung dengan agensi artis. Selama beberapa waktu terlihat Jisoo, Ajung dan Soyun yang makan bersama. Di sini Ajung memberitahu mereka jika saat ini dirinya sedang hamil. Namun dia masih tak ingin memberitahu siapa ayah dari anaknya. Meskipun begitu, Ajung berencana untuk keluar dari sekolah ketika kandungannya sudah membesar. 싫어요. Di tempat lain, terlihat Chanmi yang mengunjungi sebuah kafe yang ternyata sering dikunjungi oleh kakaknya. Karena sebelum dia meninggoy, Won-suk pernah mengirim sebuah foto di kafe tersebut. Di sini, Chanmi bertanya kepada pemilik kafe tentang kakaknya. Namun, sang pemilik kafe tak tahu apapun. Tiba-tiba, anak pemilik kafe yang bernama Sejin memberitahu jika dirinya pernah sekelas dengan Won-suk. Dan dia mengenal Won-suk dari klub menembak. Di sini, Sejin menggambarkan jika Won-suk adalah orang baik dan sering menolongnya. Mendengar hal itu, Chanmi bingung karena dia selalu menganggap kakaknya sebagai orang jahat.
Sejin kemudian menceritakan tentang pengalaman masa sekolahnya, di mana dia dulu sering dibully oleh Sajung. Hingga di suatu hari, Won-suk membela dan menghajarnya. Singkat cerita, di saat mereka pulang bersama, Won-suk sempat menceritakan jika dirinya adalah anak adopsi. Dan Won-suk juga memiliki saudara kembar yang bernama Chanmi. Sementara itu, Soyun menemani Ajung ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya. Ketika giliran Ajung dipanggil, seorang pria tiba-tiba menyerobot antrian. Setelah masuk ke ruang dokter, sang dokter terlihat terkejut. Di sini, pria itu menyuruh sang dokter untuk membatalkan gugatannya terhadap dirinya. Namun sang dokter menolak dan menyuruhnya untuk keluar. Di sini ternyata Ajung mengenal pria tersebut karena dulu dia satu SMP dengannya, yang dimana dia pernah menghabisi seorang wanita yang merupakan putri sang dokter. Namun Ju Hyo tak dipenjara karena usianya yang masih muda. Setelah mendengar cerita tersebut, Soyun diam-diam menemui sang dokter dan mengatakan jika orang seperti Ju Hyuk pantas mendapat hukuman setimpal. Di sini dia juga menawarkan bantuan untuk membalas perbuatan tersebut. Dan di masa lalu diperlihatkan jika Ju Hyuk sedang menghadang anak sang dokter yang bernama Enjin. Namun dengan tega dia menusuk perutnya beberapa kali hanya karena Enjin menolak kencan dengannya. Kejadian itu sempat dilihat oleh sang dokter dan langsung turun dari mobil untuk menghampiri putrinya. 사겨주지 않는다고요. 거절했다고요. Di sisi lain, Jae-bum datang ke tempat latihan tinju untuk melihat Jisoo berlatih. Kemudian, Jae-bum sempat ditawari sang pelatih untuk mendaftar di tempatnya. Namun, Jisoo sempat mengatakan jika Jae-bum harus fokus belajar. Saat di luar gedung, terlihat Jae-bum yang dipalak oleh 3 orang saat menunggu Jisoo. Dan Jisoo yang melihat hal itu, dia pun menyuruh mereka untuk segera pergi. Merasa berutang kepada Jisoo, Jae-bum pun mengajak Jisoo untuk pergi ke sirkuit balap. Dan di sini, Jisoo merasa senang karena hal ini merupakan pengalaman pertamanya pergi ke tempat seperti itu. Jae-bum juga mengajarkan Jisoo cara mengendarai mobil yang juga membuat Jisoo merasa bahagia. 살짝씩. 그렇지. 중간에 거 밟으면 돼. 계속 밟아. Setelah kembali ke rumah, Jae-bum terkejut menemukan buku di dalam kamarnya yang sebelumnya tak ada. Buku itu milik perpustakaan sekolah dan berisi foto dirinya bersama Won-suk. Namun Jae-bum tak mengenali siapa itu karena dia mengalami hilang ingatan. Di sini dia juga merasa bingung karena kunci mobilnya berpindah tempat tanpa sebab. Di sisi lain, Soyun kemudian menawarkan pekerjaan baru untuk Jisoo. Pekerjaan tersebut hanya memberi pelajaran kepada Ju Hyuk agar mau meminta maaf kepada sang dokter. Namun dengan bayaran yang cukup besar hingga dapat membayar tagihan ibunya selama 6 bulan. Mendengar hal itu, Jisoo menerima tawaran tersebut tanpa ragu. 이건 뭐 그냥 하는 말인데 이번 일 하면 그래. Di keesokan harinya, Jae-bum memberikan tiket pertandingan basket untuk Jisoo. Di sini, Jisoo sangat senang karena dirinya memang menyukai olahraga tersebut. Namun, di sisi lain Oh-sung merasa iri dengan kedekatan mereka. Dan pada saat jam istirahat, Jae-bum menanyakan foto yang dia temukan di kamarnya. Melihat hal itu, Oh-sung sedikit panik karena yang ada di foto adalah Won-suk. Di sisi lain, Soyun akhirnya mengetahui jika Ju Hyuk bekerja di bengkel milik ayahnya. Dan Soyun juga mengetahui jika dirinya akan pindah ke luar negeri setelah bertanya kepada pemilik kafe. Di sore harinya, Soyun memberitahu Jisoo jika dia harus bertindak segera. Awalnya, Jisoo menolak karena dia berencana untuk menonton pertandingan basket. Namun, setelah diberitahu Ju Hyuk akan segera pindah, Jisoo akhirnya membatalkan rencananya. Kemudian, dia memberitahu Jae-bum jika dirinya tak bisa datang karena ada urusan lain. Di malam harinya, saat tiba di bengkel Ju Hyuk, Jisoo mulai menjalankan misinya. Dia juga menyemprotkan cairan ke CCTV untuk menghindari rekaman. Namun, tanpa sengaja dia sempat menjatuhkan kunci. Setelah itu, Jisoo langsung menghajar Ju Hyuk dan mengikatnya. Di sini, Jisoo mulai menginterogasinya tentang pembunuhan yang dilakukannya terhadap Enjin. Setelah dia mengakui hal tersebut, Jisoo menyuruhnya untuk meminta maaf kepada sang dokter. Karena jika tidak, dia akan memotong beberapa jarinya. Di keesokan hari saat di sekolah, Jisoo melaporkan kepada Soyun jika semuanya berjalan dengan lancar.
Dan hal itu membuat Soyun merasa lega karena dia tak bertindak gegabah. Namun, di sisi lain, di dalam bengkel ditemukan jika Ju Hyuk telah terbunuh. Dan polisi datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Yang dimana kasus itu mengingatkan mereka dengan kasus ruangan gelap. Sementara itu, Sejin menemui Chanmi dan menunjukkan foto yang memperlihatkan dirinya bersama dengan Won-suk. Sejin mengungkapkan jika dirinya adalah orang yang mengirim surat di lokernya dan memutar video di auditorium. Dia mengaku merekam video tersebut setelah latihan biola tahun lalu, di saat dia melihat Won-suk duduk di dekat jendela. Sejin juga mengungkapkan jika setelah melihat Won-suk terjatuh, dia sempat berpikir jika itu adalah bundir. Namun setelah menonton ulang video itu, dia yakin jika ada seseorang yang mendorong Won-suk dari jendela. Dan dia menduga Jisoo adalah pelakunya. Meskipun awalnya Chanmi tak percaya, Sejin meyakinkannya dengan menunjukkan jika pelaku dalam video itu memakai sepatu dengan tali merah yang sering dipakai oleh Jisoo. 너 의심 가는 애가 있구나. 지수원. Sementara di sisi lain, Jae-bum menemui Jisoo untuk menanyakan kenapa dia tak datang. Jisoo menjelaskan jika dirinya sudah mengirim pesan, namun pesan itu tak terkirim karena ponselnya mati sebelum bisa mengirimkan pesan tersebut. Dan 1 hari sebelumnya, terlihat Osung yang mengajak Jae-bum ke belakang sekolah setelah melihat foto yang dibawa oleh Jae-bum. Di sini, Osung memberitahu jika polisi melihat foto itu, maka Jae-bum akan diselidiki. Kemudian, Osung berkata jika Jae-bum harus mempercayainya. Dan jika polisi bertanya tentang Won-suk, anggap saja Jae-bum tak mengenalnya. Kemudian, Osung pun membakar foto tersebut. Singkat cerita, terlihat Chanmi yang tak bisa fokus karena saat ini dia mencurigai Jisoo sebagai pembunuh kakaknya setelah memperhatikan sepatu yang dipakai oleh Jisoo. Ketika jam istirahat, terlihat beberapa siswa yang membicarakan jika Chanmi adalah saudara kembar Won-suk. Berita ini tersebar setelah salah satu siswa sengaja mendengarkan percakapan antara detektif Jin dan Chanmi. Ji-hyun yang mendengar hal ini, dia pun mengatakan jika semua yang terjadi di antara dirinya dan Chanmi kini terasa seimbang. Kemudian, Ajung yang melihat mereka sempat membela Chanmi. Namun, Chanmi yang sudah emosi langsung menghajar Ji-hyun hingga babak belur. Setelah kejadian itu, ibu Ji-hyun meminta wali kelas untuk mengeluarkan Chanmi dari sekolah. Di sisi lain, Chanmi mengatakan kepada Soyun dan Ajung jika dirinya hanya diminta untuk tak sekolah selama beberapa hari. Dan juga, dia harus menjaga sikap agar tak dikeluarkan selamanya. Di dalam momen ini, mereka mengajak Chanmi untuk makan es krim. Di sini, Ajung menceritakan tentang Won-suk yang dimana dulunya Won-suk merupakan orang baik dan sering membantu orang lain saat dirundung. Namun, perubahan besar terjadi setelah dia bertemu dengan Osung yang memanipulasinya. Ajung berkata jika dirinya pernah melihat Osung yang menyuruh Won-suk untuk berhenti mendukung Somi yang mengaku dihamili olehnya. Meskipun awalnya Won-suk menolak, namun Won-suk tetap melakukannya setelah mendapat ancaman dari Osung. 내가 임소미 그냥 손절하니까. Di sisi lain, terlihat detektif Jin yang menginterogasi Sajung tentang ciri-ciri orang yang menyerangnya. Di sini, Sajung menggambarkan bau minyak mesin dan alkohol serta pukulan yang sangat kuat dari pelaku. Mendengar deskripsi ini, detektif Jin mulai curiga dengan Jisoo. Dalam penyelidikan lebih lanjut, dia bertanya kepada Jisoo tentang kejadian di malam itu. Jisoo menjelaskan jika dirinya tak tertarik berurusan dengan Sajung. Dan hal itu membuat detektif Jin semakin curiga, terutama setelah melihat sepatu yang dikenakan oleh Jisoo yang terlihat berbeda. Di tempat lain, terlihat Jae-bum yang terbangun di sebuah tempat gelap yang ternyata adalah kandang kuda, tanpa tahu bagaimana dia bisa sampai di tempat itu. Di keesokan harinya, ayah Ji-hyun berencana untuk mengeluarkan Chanmi dari sekolah dan bahkan memenjarakannya jika perlu. Di sini, sang ayah juga menyebutkan jika ada banyak kasus dengan SMA anaknya, di mana pelaku pembunuhan di kamar gelap telah menewaskan beberapa orang. Mendengar hal itu, mereka sedikit terkejut. Namun sang ayah menyuruh mereka untuk tak memberitahu siapapun. Di sekolah, Osung menemui Chanmi di lapangan tembak. Di sini dia meminta maaf atas tindakan saudaranya kemarin. Dan dia berjanji akan berusaha agar Chanmi tak dikeluarkan dari sekolah ini. Dia melakukan hal itu karena merasa berhutang budi dan merasa bersalah dengan Won-suk. Selain itu, Osung akan membantu Chanmi dalam menemukan siapa yang sudah menghabisi Won-suk.
참, 범인 잡는 것도 내가 진짜 열심히 도와줄게. Setelah pulang sekolah, terlihat Jisoo yang dicegah oleh Sajung dan beberapa preman bayaran. Melihat hal itu, Jisoo teringat perkataan detektif Jin tentang pelaku di kamar gelap. Dan Jisoo memilih untuk diam dan tak memberikan reaksi berlebihan agar Sajung tak curiga. Namun, tak lama kemudian Jisoo dihajar oleh para preman tersebut. 실줄도 모르는데? 지나가면서 이 새끼들이 신고했을 거야. Kemudian terlihat detektif Jin yang menemui sang dokter. Di sini dia memberitahu jika pelaku pembunuh putrinya telah ditemukan meninggoy. Dan dia juga bertanya tentang apa yang dilakukan Ju Hyuk 4 hari yang lalu. Sang dokter kemudian menjelaskan jika Ju Hyuk sempat menyuruhnya untuk mencabut gugatannya. Setelah pertemuan itu, sang dokter bertemu dengan Soyun dan memberitahunya jika detektif Jin datang untuk menyelidiki. Dan Soyun terkejut setelah mendengar kabar jika Ju Hyuk sudah meninggoy. Kemudian dia pun langsung pergi untuk menemui Jisoo. Di saat mereka bertemu, Jisoo sangat terkejut karena Ju Hyuk sudah meninggoy. Di sini dia bersikeras jika dirinya bukanlah pelaku, karena di saat dia meninggalkan bengkel, Ju Hyuk masih hidup. Sementara di sisi lain terlihat Osung yang menemui ayahnya. Di sini dia memohon agar Chanmi tak dikeluarkan dari sekolah, mengingat Ju Hyun juga bersalah. Dan di lain tempat, kedua detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan mulai mencurigai Jisoo setelah menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan jika pelaku menggunakan tas ransel untuk menyimpan alat kejahatan. Kemudian, detektif Jin memutuskan pergi ke arena bowling dan memeriksa loker di tempat itu. Namun, mereka tak menemukan bukti apapun. Di sini, Jisoo yang menyembunyikan alatnya di arena tinju, dia pun bergegas menuju ke sana sebelum detektif sampai. Menyadari Jisoo menghilang, detektif Jin langsung pergi ke arena tinju. Namun, detektif Jin berhasil sampai terlebih dahulu. Dan lagi-lagi, mereka tak menemukan apapun di lokernya. Jisoo yang merasa terganggu dengan sang detektif, dia pun menyuruhnya untuk mencari pekerjaan lain. Karena menurutnya, detektif Jin tak becus dalam tugasnya. Namun ternyata, ransel tersebut sudah diambil oleh Chanmi. Kemudian, Chanmi berencana untuk mengirimkan ransel tersebut ke panti asuhan tempat tinggalnya dulu. Di tempat lain, terlihat Jae-bum yang mengajak Osung untuk pergi ke tempat latihan berkuda. Di sini, Jae-bum mengatakan jika semalam dia tiba-tiba berada di kandang kuda. Dan dirinya juga mengingat kembali jika dia tak kehilangan ingatan karena kecelakaan, melainkan karena mencoba bundir di tempat tersebut. Kemudian, dia pun bertanya kepada Osung apakah selama ini dia adalah orang yang sudah menghabisi Won-suk. Mendengar hal itu, Osung hanya terdiam. 나한테 솔직하겠다고 약속할 수 있어? Di keesokan harinya, Chanmi memutuskan untuk pergi ke Busan. Sesamanya di sana, dia menemui pengurus panti asuhan untuk mengambil tas ransel yang dia kirimkan dan berencana untuk pergi ke dermaga dengan tas tersebut. Di sisi lain, terlihat Jisoo yang menemukan surat di lokernya dan menyuruhnya pergi ke Busan jika ingin tasnya kembali. Tanpa pikir panjang, Jisoo pun langsung pergi ke Busan. Singkat cerita, terlihat Jisoo yang tiba di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian, dia memanggil Chanmi untuk segera keluar. Terlihat Chanmi yang sudah membawa senapannya. Di sini, dia berniat untuk menghabisi Jisoo. Melihat hal itu, Jisoo yang masih belum mengerti situasinya, dia pun berusaha untuk menjelaskan jika dirinya bukan pelaku pembunuhan di bengkel tersebut. Akan tetapi, Chanmi yang tak mempercayainya langsung menodongkan pistol ke arahnya. Dan beruntungnya, tembakan itu hanya menggores lengan Jisoo. Namun Chanmi tetap mengancam untuk menghabisinya. Di sini, Jisoo mengakui jika dirinya yang membuat Sajung seperti itu. Namun dia membantah jika dirinya menghabisi Ju Hyuk. Dengan penuh emosional, Chanmi bertanya, mengapa Jisoo menghabisi kakaknya Won-suk. Jisoo yang terkejut membantah tuduhan tersebut. Namun Chanmi tetap bersikukuh karena bukti yang ditemukan seolah mengarah kepada Jisoo. Di saat akan menembaknya, Jisoo berhasil merebut pistol tersebut. Kemudian dia mengatakan jika Chanmi yakin dia pelakunya, dia bersedia untuk mengakhirinya sendiri.
Di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba ponselnya berdering. Dan ketika diangkat, ternyata panggilan itu berasal dari nomor Won-suk. Di sini tak terdengar ada suara. Namun ketika Chanmi menghubunginya lagi, nomor itu sudah tak aktif. Dan hal itu membuat Chanmi sadar jika Jisoo bukanlah pelaku atas kejadian yang menimpa kakaknya. Di sisi lain, Jae-bum kembali teringat perkataan Oh-sung saat di kandang kuda. Oh-sung mengatakan jika Jae-bum mencoba bunuh dengan melompat dari gedung perusahaan orang tuanya. Namun dia tak mengetahui alasan di balik kejadian tersebut. Di sini, Oh-sung juga menyuruh Jae-bum untuk tak memberitahu orang tuanya jika ingatan Jae-bum sudah kembali. Dan untuk permasalahan Won-suk, Oh-sung akan memberitahunya nanti. Sementara itu, terlihat Jisoo yang membakar tas ranselnya untuk menghilangkan bukti. Chanmi yang merasa bersalah karena melakukan hal itu kepada Jisoo, dia pun membelikannya perban dan pakaian baru. Kemudian mereka pergi ke studio foto untuk mengobati luka Jisoo. Di sini Jisoo mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Chanmi untuk berfoto bersama. Meskipun awalnya enggan, Chanmi akhirnya setuju dan Jisoo memberikan hasil foto tersebut kepadanya. Setelah itu, Jisoo bertanya bagaimana Chanmi tahu tentang kedatangan polisi yang mencari tasnya. Chanmi mengungkapkan jika Oh-sung yang memberitahunya, dan dia juga menceritakan tentang manipulasi yang dilakukan Oh-sung terhadap kakaknya. Chanmi yang mengetahui jika Oh-sung telah memanipulasi kakaknya bukan berarti dia yang menghabisi Won-suk. Kemudian Oh-sung memberitahu Chanmi jika pelakunya menggunakan tas ransel, yang dimana hal itu mengingatkannya kepada Jisoo. Setelah mendengar cerita Chanmi, Jisoo berterima kasih kepada Chanmi karena jika dia tak mengambil tas tersebut, mungkin dia akan menjadi tersangka utama. Chanmi meminta maaf atas tuduhannya terhadap Jisoo. Chanmi juga bertanya apa yang akan dilakukan Jisoo. Di sini dia pun menjawab jika meskipun sudah dijebak dalam kasus tersebut, semuanya akan baik-baik saja. Di sini Jisoo berkata jika dia melakukan hal itu karena membutuhkan uang untuk membayar perawatan ibunya. Ternyata Chanmi sempat merekam panggilan telepon dari nomor Won-suk. Dan di saat mereka mendengar rekaman tersebut, mereka pun sedikit terkejut. Di tempat lain, Oh-sung menemui Jae-bum dan menunjukkan amplop yang pernah dititipkan oleh Jae-bum sebelum insiden bundir. Ketika amplop itu dibuka, ternyata isinya adalah foto Jae-bum bersama Won-suk, yang menunjukkan jika Jae-bum memiliki hubungan dekat dengan Won-suk. Setelah kembali ke rumah, Jae-bum langsung membakar foto yang berhubungan dengan Won-suk. Sementara itu, Ajung mengenalkan pacarnya kepada So-yoon. So-yoon yang merasa jika kekasih Ajung seorang artis, dia pun tak segan untuk mengancamnya agar dia tak menyakiti sahabatnya. Keesokan harinya, Jisoo kembali ke Seoul sendirian. Namun di saat turun dari kereta, dia tiba-tiba merasa pusing dan jatuh tak sadarkan diri. Detektif Jin kembali menemui Chanmi dan bertanya tentang keadaannya, termasuk mengenai hubungan Chanmi dengan Jisoo yang tidur serumah. Di sini Chanmi yang merasa terganggu, dia pun menjawab jika hal itu bukan urusan detektif Jin. Dan juga dia mengkritik kinerja polisi yang menurutnya tak efektif dalam melacak membunuh kakaknya. Sambil marah, Chanmi pun pergi dari tempat itu. 경찰이 잘했으면 지금보다는 상황이 나았겠죠. Pada saat jam pelajaran berlangsung, So-yoon terlihat khawatir karena tak ada kabar dari Jisoo. Sementara di tempat lain, detektif Jin mulai curiga dengan Chanmi karena rekan detektif Jin sempat melihat Chanmi di malam sebelumnya. Sementara itu, Jae-bum secara tak sengaja melihat Chanmi yang baru pulang dari sekolah. Di sini dia pun mencoba untuk mengikutinya. Namun dia terkejut mengetahui jika Chanmi tinggal bersama Jisoo. Kemudian dia sengaja mengajak Chanmi untuk bertemu di luar. Di saat Chanmi keluar dari sana, Jae-bum masuk dan menemukan foto Chanmi bersama Jisoo di dalam rumah. Dan hal ini membuat Jae-bum sedikit cemburu. Di sisi lain, So-yoon ditanya oleh detektif yang memeriksa riwayat panggilan teleponnya. Mereka mengetahui jika So-yoon sering menghubungi Jisoo. Namun, So-yoon menolak untuk memberikan jawaban lebih lanjut. Saat di dalam rumah, Ajung bertanya mengapa So-yoon diperiksa oleh polisi. Dan akhirnya, So-yoon pun memberitahu jika Jisoo yang telah menghancurkan kakinya Sajung. Mendengar hal itu, Ajung malah menganggap Jisoo sebagai pahlawan di sekolah mereka. Sementara di sisi lain, terlihat Oh-sung yang dipinta oleh Jae-bum untuk datang ke tempat latihan tinju.
Di saat akan masuk, Osung sempat bertemu dengan Ji-hyun. Kemudian mereka pun masuk bersama. Di sini mereka sempat terkejut di saat melihat baju seragam Chanmi. Ji-hyun yang sudah curiga, dia belum meriksa ke dalam dan mengetahui jika Chanmi dan Jisoo memang tinggal bersama. Di saat keluar dari sana dengan emosi, Ji-hyun berniat untuk merusak motor Chanmi sebagai bentuk pembalasan. Pada malam hari, Chanmi berusaha menghubungi Jisoo, namun dia tak dapat dihubungi. Namun ternyata Jisoo sedang berada di rumah sakit untuk perawatan. Di sini sang dokter juga memberitahu jika Jisoo sudah bisa pulang. Jisoo juga diminta untuk tak ragu menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, motor Chanmi mengalami masalah pada remnya yang tak berfungsi. Dan hal itu membuat Chanmi terjatuh. Setelah diperiksakan di bengkel, ternyata kabel remnya sengaja dipotong oleh seseorang. Chanmi yang merasa curiga, dia teringat akan Ji-hyun, namun dia tak ingin menuduh tanpa bukti. Sesamanya di sekolah, terlihat Chanmi yang menggunakan pengeras suara. Di sini dia menyuruh orang yang sudah mencelakainya untuk keluar dan mengancam akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Soyun yang melihat Chanmi dalam keadaan emosi, dia pun meminta agar Chanmi menghentikan tindakan tersebut. Soyun mengingatkan jika kejadian ini diketahui oleh guru, Chanmi bisa saja dikeluarkan dari sekolah. Setelah mendapat perawatan di ruang UKS, Chanmi memutuskan untuk pulang. Namun sesamanya di rumah, dia terkejut melihat keadaan rumah yang sudah berantakan. Di sisi lain, detektif Jin datang ke rumah sakit untuk menemui suaminya. Namun, selama beberapa waktu dia terkejut melihat Jisoo yang juga berada di sana. Hingga akhirnya, detektif Jin mengetahui jika Jisoo mengidap tumor otak. Dan itulah alasan mengapa Jisoo menghilang. Detektif Jin juga berjanji untuk tak memberitahu siapapun tentang penyakitnya. Jisoo pun berterima kasih karena sudah menjaga rahasianya. Di tempat lain, terlihat Chanmi yang menyadari jika foto dirinya bersama Jisoo telah hilang. Kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, yang ternyata itu adalah Jisoo. Di sini dia bertanya apa yang sudah terjadi dengan Chanmi. Chanmi pun menjawab jika dirinya terjatuh dari motor dan juga ada pencuri yang memecahkan kaca rumah Jisoo. Kemudian Jisoo meminta maaf karena selama ini tak memberi kabar. Kemudian dia mengajak Chanmi untuk pergi bersama. 오늘 스트레스 좀 풀까? 좋아. 나쁘지 않지? Terlihat Jisoo yang mengajak Chanmi ke tempat karaoke. Kemudian di saat membuka pintunya, Chanmi diberi kejutan oleh teman-temannya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan di sini Sohyun sempat melihat kedekatan Jisoo dengan Chanmi. Hal itu membuat Sohyun sedikit cemburu. Di waktu yang sama, Osung datang untuk menemui Jaebum. Kemudian dia sempat melihat Chanmi pergi ke toilet, namun Chanmi tak menyadarinya. Setelah masuk ke dalam, Osung mengatakan jika dirinya akan menunggu di luar. Namun sebelum keluar, dia mendapat panggilan telepon. Di sini Jisoo yang mendengar nada deringnya langsung teringat dengan rekaman Chanmi kemarin. Dia pun yakin jika yang menghubungi Chanmi kemarin adalah Osung. Selang beberapa waktu, Jisoo memberitahu Chanmi tentang hal itu. Di sini Chanmi yang emosi, dia pun ingin membalas dendam. Namun Jisoo menghentikannya dan meminta Chanmi untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Sementara itu, Osung memujuk Jaebum untuk pulang ke rumah. Namun, Jaebum mengaku takut karena sering mengalami delusi dan merasa seperti orang gila di rumah. Kemudian, Osung menenangkan Jaebum dengan mengatakan jika hal itu hanya pikirannya saja. Namun, Jaebum merasa Osung banyak mengetahui tentang dirinya dan merasa jika dirinya sudah dimanipulasi, seperti yang dia lakukan kepada Won-suk. Jaebum kemudian berkata apakah dirinya akan dihabisi jika tak menuruti perkataannya. Sama seperti yang dia lakukan kepada Won-suk. Mendengar hal itu, Osung yang tak terima, dia pun langsung menghajarnya. Di sisi lain, Ajung merasa kasihan kepada Soyun setelah mengetahui jika Jisoo tinggal bersama Chanmi. Meskipun Soyun menyukai Jisoo, namun dia tak terlalu peduli. Dan juga dia merasa senang melihat Chanmi bahagia setelah sekian lama menderita. Di tempat lain, Jisoo bertanya kepada Chanmi apakah dia berencana melaporkan Osung ke polisi. Chanmi berkata jika dirinya tak akan melakukan hal itu karena Chanmi tak percaya dengan polisi. Dan juga Osung akan dilindungi oleh ayahnya yang merupakan kepala polisi. Di sini, Jisoo berencana untuk memastikan kebenaran tentang panggilan tersebut dengan mengambil ponsel milik Osung.
Chanmi setuju dengan rencana tersebut. Namun sebelum pergi, Jisoo teringat jika dirinya belum memberikan hadiah untuk Chanmi. Di saat bertanya tentang hadiah yang diinginkan, Chanmi dengan bercanda mengatakan jika dirinya menginginkan tali sepatu Jisoo. Meskipun awalnya bercanda, Jisoo tahu betul jika Chanmi menginginkannya. Terlihat Jisoo yang mencuci tali tersebut. Di sini dia pun teringat di saat menemui ibunya, karena ternyata tali itu milik ibunya yang sudah tak bisa berjalan. Meskipun tali itu sangat berarti bagi Jisoo, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Chanmi sebagai hadiah ulang tahunnya. Di keesokan harinya, Jisoo memberikan tali sepatunya kepada Chanmi. Meskipun bukan barang mewah, Chanmi terlihat sangat senang dengan hadiah tersebut dan segera mengganti tali sepatunya. 뭐야? 이거 진짜 주는 거야? Sementara itu, polisi menemukan bukti baru di TKP yang membuat detektif Jin yakin jika kode tersebut milik tersangka. Kemudian mereka menyelidiki beberapa tempat untuk mencocokkan kode tersebut. Terlihat detektif Jung yang berhasil mencocokkan kode itu di sebuah kafe belajar yang sering dikunjungi oleh murid-murid. Detektif Jung meminta penjaga untuk memeriksa CCTV. Namun hal itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga detektif Jung disuruh kembali lagi setelah selesai. Di saat bertemu dengan detektif Jin, dia tak memberitahu tentang temuannya. Saat di sekolah, terlihat Jisoo yang meminta bantuan mereka berdua untuk mengambil ponsel milik Oh-sung. Meskipun itu mustahil, namun mereka akan mencobanya. Saat berada di dalam kelas, Soyun sengaja membuat keributan dengan Oh-sung. Dan hal itu memberi kesempatan bagi Ajung untuk mengambil ponselnya, kemudian menyerahkannya kepada Jisoo. Selang beberapa waktu setelah memeriksa ponsel Oh-sung di toilet, Jisoo tak menemukan apapun karena Oh-sung sudah mengganti ponselnya. Di saat yang sama, Oh-sung melacak ponselnya menggunakan ponsel Ji-hyun. Dan hal itu membuat Jisoo panik karena ponsel Oh-sung berdering. Beruntungnya, Jisoo sempat bersembunyi dan setelah kejadian itu, dia memberitahu Chanmi jika dirinya tak menemukan bukti apapun. Di saat jam istirahat, Jisoo memberitahu Chanmi jika Oh-sung sudah mengganti ponselnya 4 hari yang lalu. Dan riwayat panggilannya sudah tak terlihat. Di sisi lain, Oh-sung sudah menyadari jika yang mengambil ponselnya adalah Jisoo. Di malam harinya, detektif Jung melaporkan kepada ayah Oh-sung jika pelakunya adalah Oh-sung setelah menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Oh-sung datang ke kafe belajar. Ditambah lagi, tanda terima yang ditemukan di TKP juga milik Oh-sung. Mendengar hal itu, ayah Oh-sung meminta detektif Jung untuk merahasiakan masalah ini. Dia berjanji akan melindungi anaknya meskipun dia bersalah. 기호성, 왜 그 현장에 떨어져 있었느냐? 예. Sementara itu, Jisoo yang sedang berjalan sendiri tiba-tiba diserang oleh seseorang. Beruntungnya, Jisoo berhasil melumpuhkan penyerangnya. Dan di saat membuka penutup mukanya, ternyata itu adalah Sejin. Setelah kejadian itu, Jisoo membawanya ke rumah untuk diobati oleh Chanmi. Di sini, Sejin meminta maaf karena telah menyerang Jisoo. Dan yang menghancurkan rumahnya adalah dirinya. Sejin beralasan jika dirinya kesal setelah Chanmi tak bertindak, setelah dia tahu jika yang menghabisi Won-suk adalah Jisoo. Namun, Chanmi dengan tegas membantah jika Jisoo adalah pelakunya. Kemudian, Sejin akhirnya meminta maaf kepada Jisoo. 오해해서 미안하다. 아니야. 괜찮아. Di keesokan harinya, detektif Jung melaporkan jika Oh-sung tak ada di TKP setelah melacak lokasi ponselnya. Meskipun begitu, dia sempat berada di kafe belajar sebelum tragedi itu terjadi dan sengaja meninggalkan ponselnya di sana. Meskipun bukti terus mengarah kepada Oh-sung, ayah Oh-sung kembali meminta untuk merahasiakan masalah ini. Dan dirinya yang akan bertanya langsung kepada Oh-sung. 내일까지만 좀 갖고 있어라. 예, 사장님. Saat di sekolah, terlihat Jisoo yang sengaja meminta bantuan Ji-hyun untuk mengajarinya pelajaran yang tertinggal. Tanpa pikir panjang, Ji-hyun setuju dan mengajak Jisoo ke rumahnya. Sementara itu, Chanmi meminta Jae-bum untuk menahan Oh-sung agar tak pulang ke rumah terlebih dahulu. 진짜 고마워. Di tempat lain, detektif Jin mendapat informasi dari penjaga kafe tentang rekaman CCTV. Setelah melihat rekaman tersebut, detektif Jin terkejut mengetahui jika Oh-sung adalah pelakunya. Di saat dia kembali ke kantor, dia pun langsung memarahi detektif Jung yang menyembunyikan hal itu.
네가 그러고도 고개 쳐들고 걸어 다니냐 이 쌍놈 새끼야! 더러운 새끼! 사람 새끼야! 나가 이 새끼야! Di sisi lain, terlihat ayah Sunah yang menemui Soyun. Di sini dia bercerita jika Sunah mendapat teror setelah Sajung mengganggunya lagi. Sang ayah yang khawatir akan kondisi anaknya, dia pun memohon kepada Soyun untuk membantunya lagi. Namun Soyun menolak karena dirinya tak ingin Jisoo berurusan dengan polisi. Setelah pulang sekolah, terlihat Jae-bum dan Oh-sung yang berada di kafe. Dari kejauhan, terlihat Chan-mi yang membantu mereka. Karena dirinya meminta Jae-bum untuk menahan Oh-sung agar tak pulang terlebih dahulu. Di tempat lain, Ji-hyun mengajak Jisoo ke rumahnya untuk belajar. Sebelum belajar, Jisoo meminta Ji-hyun untuk memasakkannya sesuatu. Di sini, Jisoo pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari ponsel Oh-sung. Selama beberapa waktu, dia malah menemukan beberapa foto yang disembunyikan di dalam laci. Di tempat lain, Oh-sung melihat postingan Ji-hyun yang memasak untuk Jisoo. Mengetahui hal itu, dia pun bergegas untuk ke rumahnya. 지원 집에 있네. Sesamanya di sana, dia pun langsung menyerang Jisoo. Di sini, Jisoo yang sudah mendapat informasi, dia berlagak tak mengerti maksud Oh-sung. Kemudian, di saat Oh-sung akan menghabisinya, detektif Jin datang untuk menangkap Oh-sung. 긴급 체포해요. Setelah kejadian itu, terlihat Oh-sung yang diinterogasi. Namun, dia tak menjawab apapun dan meminta detektif Jin untuk melibatkan ayahnya. Tak lama setelah itu, detektif Jin dipanggil untuk bertemu kepala polisi. Di sini, ayah Oh-sung meminta maaf karena berusaha melindungi anaknya. Detektif Jin yang kecewa menyatakan jika dirinya akan keluar dari kepolisian jika kepala polisi terus melindungi Oh-sung. Setelah kejadian itu, Jisoo memberitahu Chan-mi tentang apa yang sudah terjadi. Namun, tiba-tiba dia menerima telepon dari rumah sakit yang memberitahukan jika ibunya dalam kondisi kritis. Mendengar hal itu, dia pun langsung bergegas ke sana. Sesamanya di sana, sang dokter memberitahukan jika ibunya harus menggunakan ventilator. Meskipun biayanya sangat mahal, Jisoo berjanji akan mencari uang dan meminta dokter melakukan yang terbaik. Selang beberapa waktu, terlihat Chan-mi yang merasa sedih karena saat ini dia tak bisa membantu Jisoo. Di malam harinya, Jisoo menemui Soyun untuk meminta pekerjaan. Namun karena statusnya yang masih tersangka, Soyun menolaknya dan menyuruh Jisoo untuk pergi dari sana. Singkat cerita, terlihat Ajung yang menemui ayah Sunah di tempat kerjanya. Di sini dia memberitahu jika mereka akan melakukannya. Singkat cerita, di malam itu terlihat Jisoo yang mengintai dari kejauhan. Setelah Sajung memasuki base campnya, dia pun segera mendekat. Namun di sisi lain terlihat Oh-sung yang memantau keadaan karena dia yakin jika Jisoo yang sudah mencelakai Sajung. Namun tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang datang. Dan ternyata mobil itu berisi sepasang kekasih yang bercinta. Melihat hal itu, Sajung pun mengusir mereka dari sana. Setelah situasi kembali aman, Jisoo melanjutkan misinya. 오늘 딱 잡혔어. Di hari sebelumnya, Jisoo sempat memberikan foto yang dia temukan di kamar Oh-sung kepada Chan-mi. Dan dari foto tersebut, Jisoo menduga jika Oh-sung adalah pelakunya. Namun karena ini masih berupa dugaan, mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu kebenarannya. Kemudian Chan-mi memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Sementara Jisoo disuruh untuk fokus merawat ibunya. Di tempat lain, Oh-sung menyadari jika Jisoo sudah mengambil foto-fotonya. Dia pun sangat marah dan berjanji akan menghabisinya. Selama beberapa waktu, ayah Oh-sung mengajaknya berbicara dan menenangkan perasaan Oh-sung. Ayahnya meyakinkan jika selama Oh-sung tak bersalah, dia tak perlu khawatir soal penangkapan. Di sini Oh-sung menegaskan jika dirinya tak terlibat dalam insiden tersebut. Dan semua bukti yang mengarah kepadanya, dia juga tak tahu apapun. Di sini sang ayah menganggap jika Oh-sung telah dijebak. Kemudian dia bertekad untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Selang beberapa waktu, terlihat Oh-sung yang menemui Sajung. Di sini dia berencana untuk kerjasama. Oh-sung berencana untuk memasang perangkap dan menjebak Jisoo. Dengan begitu, tak akan ada lagi yang mengganggu mereka. Kemudian Oh-sung juga menemui Jisoo. Di sini dia bertanya alasan Jisoo mencuri fotonya. Namun Jisoo tak mengerti apa yang dimaksud oleh Oh-sung. Menyadari jika Jisoo berbohong, dia pun mengancam akan mencari bukti untuk menghancurkannya. Namun
Jisoo juga berkata demikian. 너야말로 증거만 잡히면 세상 구경 끝이야. 지랄하고 싶으면 거울 보고 해. Di sisi lain, terlihat Chanmi yang bertanya tentang kedekatan kakaknya dengan Jae-bum. Namun, Jae-bum yang masih kehilangan ingatan, dia tak dapat memberitahu apapun. Jae-bum juga mengatakan jika Oh-sung juga memperlihatkan foto tersebut kepadanya. Dari kejauhan, ternyata Oh-sung memperhatikan mereka berdua. Saat di kelas, Jae-bum bertanya kepada Oh-sung mengapa dia memperlihatkan foto dirinya bersama Won-suk. Sedangkan ada foto yang lain di mana terdapat Oh-sung di dalamnya. Namun Oh-sung tak menjawab dan beralasan jika dirinya sedang sibuk. Di sisi lain, Ji-hyun diberitahu temannya jika Oh-sung memiliki akun medsos yang di dalamnya terdapat foto mereka berdua. Dan dalam waktu singkat, Oh-sung berhasil mendapatkan pengikut yang cukup banyak. Namun, Ji-hyun yang merasa tak terima, dia pun meminta Oh-sung untuk menghapus foto-foto tersebut. Akan tetapi, Oh-sung menolak dan beralasan ingin menjadi populer. 너 지금 잠대가리 굴려서? 몇 장 안 돼. 장난인데 뭐 많이 찍었겠어. Di tempat lain, detektif Jung meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dan dia berjanji akan bekerja lebih baik lagi. Di sini, dia melaporkan jika dirinya menemukan bukti rekaman CCTV yang baru. Kemudian, mereka pun bergegas untuk melihat rekaman tersebut. Di sini terlihat jika pelakunya lebih dari satu orang. Dan masing-masing pelaku mengambil rute yang berbeda pada waktu yang berbeda. Namun masalahnya tak ada kamera di pintu belakang bengkel, sehingga sulit untuk mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Di sini, detektif Jung menceritakan jika dirinya mendapatkan rekaman tersebut dari seorang pria pengangguran yang suka bermain drone. Dan pada malam kejadian, drone-nya jatuh di atap bengkel. Dia pun berniat untuk mengambilnya di keesokan hari. Dan disinilah detektif Jung mendapat rekaman tersebut. Di tempat lain terlihat Sajung yang menemui Suna. Di sini dia menuduhnya karena sudah mengirim orang untuk menghancurkan kakinya. Namun Sunanya ketakutan, dia pun memilih untuk pergi. Di waktu yang sama, Jae-bum datang untuk menolong Chanmi yang saat itu tasnya direbut oleh Oh-sung. Di sini Oh-sung sempat menemukan beberapa foto. Dan saat diminta untuk meminta maaf, Oh-sung malah menyuruh Jae-bum untuk menjauhi Chanmi. 옥참이한테 사과해. 옥참이랑 가까이 지내는 거 아주 안 좋아. Di malam harinya, Suna memberitahu ayahnya tentang kejadian siang itu dan meminta agar mereka pindah sekolah. Namun ayahnya tak mengizinkan karena dia yakin Suna tak bersalah. Di sini dia juga sudah meminta bantuan seseorang untuk menghukum orang yang mengganggu putrinya. Selama beberapa waktu, Oh-sung memberitahu Sajung jika Jisoo akan berencana menyerangnya. Dan kemungkinan besar dia akan melakukannya di karavan miliknya. Oh-sung juga mengingatkan Sajung agar tak melawan balik jika ingin menjebak Jisoo. Di keesokan harinya, Jisoo diam-diam mengikuti Sajung untuk mencari tahu tempat tinggalnya. Sementara itu, Oh-sung menyiapkan CCTV untuk merekam kejadian yang mungkin terjadi. Di waktu yang sama, Jae-bum mengajari Chanmi cara menyetir mobil. 천이? 오, 잘했어. 손 떨린다. 자, 다시. Kemudian Chanmi menjelaskan alasan dirinya ingin belajar mengemudi agar dia bisa membawa pelaku pembunuh kakaknya ke gudang dan menghabisinya. Tak lama setelah itu, Jae-bum menceritakan kisah tentang saudara kembarnya yang meninggoy saat 14 tahun dan mengatakan jika dirinya tahu betul perasaan Chanmi yang kehilangan saudara. Di sisi lain, Jisoo akhirnya mengetahui jika Sajung tinggal sendirian di karavannya. Sajung sendiri segera menghubungi Oh-sung yang sudah siap di tempat tersebut. Oh-sung juga meminta Sajung agar tak keluar karena Jisoo mungkin sedang mengamati tempat tersebut. Di malam harinya, Jisoo pun mulai bergerak dan di waktu yang sama ternyata ibunya telah meninggoy. Di sini pihak rumah sakit mencoba untuk menghubunginya. Namun karena nomornya tak aktif, mereka pun menghubungi kontak darurat, yaitu Chanmi. 수원이 어머니 조금 전에 돌아가셨다. Setelah menerima kabar tersebut, Chanmi segera mencari keberadaan Jisoo. Namun dirinya tak bisa menemukannya. Kemudian dia menghubungi Soyun untuk memberitahu tentang kematian ibunya. Di sisi lain, Jae-bum juga mendengar kabar tersebut dan berencana untuk menemui Chanmi. Sementara itu, Ajung memberitahu Soyun jika Sajung sedang melakukan siaran langsung. Dia juga menceritakan jika dirinya sempat menemui ayah Suna untuk membantu Jisoo. Singkat cerita, setelah mereka semua berkumpul, mereka pun berpencar untuk mencari tahu keberadaan Jisoo. Di saat Jisoo melakukan aksinya, Oh-sung memulai siaran langsung di Instagramnya.
terlihat banyak pengikutnya yang mulai melihat siaran tersebut. Dan tak lama kemudian Jisoo tiba di karavan milik Sajung dan menyerangnya. Di tengah-tengah perkelahian mereka, terlihat Osung yang datang untuk membuka topeng Jisoo. Namun ternyata itu bukanlah Jisoo, melainkan Jae-bum. Semua orang yang melihat siaran itu terkejut karena mengira yang menyerang adalah Jisoo. Beberapa waktu sebelumnya, ternyata Chanmi sudah diberitahu oleh Suna tentang keberadaan Jisoo dan segera menyuruhnya untuk menghentikan Jisoo masuk ke dalam jebakan Osung. Setelah mereka menemukan Jisoo, Chanmi segera memanggil Jisoo untuk bertukar posisi dengan Jae-bum. Setelah itu, Chanmi dan Jisoo bergegas menuju rumah sakit. Di sini terlihat Jisoo yang sangat terpukul oleh kematian ibunya. Di sisi lain, Osung terlihat sangat marah karena yang tertangkap bukanlah Jisoo, melainkan Jae-bum. Namun di saat akan pergi, tiba-tiba polisi datang dan mengepung mereka. Di sini, detektif Jin menyuruh Osung untuk menjelaskan apa yang terjadi di kantor polisi. Di dalam terlihat Sajung yang masih tak percaya jika pelakunya adalah Jae-bum. Kemudian dia mendesaknya untuk memberi penjelasan. Di saat Sajung akan mengajar Jae-bum, detektif Jung datang untuk menghentikan mereka. 너, 두 사람 경찰서로 같이 좀 가자. Keesokan harinya, Chanmi dan yang lain pergi ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibu Jisoo. Di sisi lain, detektif Jin melaporkan kejadian semalam kepada kepala polisi. Jika semua peristiwa itu direncanakan oleh Osung. Dia merasa Osung terlibat dalam beberapa kasus yang terjadi sebelumnya. Setelah itu, Jae-bum diinterogasi oleh detektif Jin mengenai alasan dia menyamar sebagai pahlawan. Jae-bum menjawab dengan santai jika dirinya hanya ingin menjadi populer dan mengaku jika topeng itu dia temukan secara kebetulan di tengah jalan. Mendengar hal itu, detektif Jin tak menaruh curiga. Detektif Jun yang juga menginterogasi Sajung mendapat jawaban yang sama, yang dimana Sajung tak mengetahui apapun. Di sini, detektif Jun mengatakan jika Sajung tak menyadari jika dirinya sedang dimanfaatkan oleh Osung. Selanjutnya, Osung diinterogasi oleh kedua detektif tersebut. Namun, dia membantah semua tuduhan yang mengarah kepadanya. Detektif Jin menganggap jika yang terjadi bukanlah sebuah lelucon. Dia juga menduga jika Osung terlibat dalam 2 kasus pembunuhan yang terjadi. Sehingga dia mungkin menciptakan kekacauan untuk mengalihkan perhatian dari pelaku yang sebenarnya. Osung yang merasa dianggap sebagai kambing hitam, dia pun berkata jika pelaku yang sebenarnya adalah Jisoo. 범인이라고 생각하는데요, 저는. Di tempat lain, terlihat mereka yang mengantar Jisoo untuk meletakkan abu jenazah ibunya di pemakaman. Jisoo kemudian memberitahu mereka jika abu jenazah Won-suk juga berada di sini. Di saat Ajung mengeluh tentang kinerja polisi yang kurang baik, Soyun merasa jika Chanmi dan Jisoo tahu sesuatu tentang kematian Won-suk. Kemudian, Chanmi pun akhirnya memberitahu jika dirinya mencurigai Osung sebagai pelaku, meskipun belum memiliki cukup bukti untuk melaporkannya ke polisi. Keesokan harinya saat di sekolah, Jae-bum berpapasan dengan Osung yang langsung mengajaknya berbicara. Osung menanyakan alasan mengapa Jae-bum bertukar posisi dengan Jisoo. Jae-bum menjelaskan jika dia tak ingin Jisoo tertangkap oleh Osung. Mendengar jawaban itu, Osung marah dan merasa dikhianati oleh Jae-bum. Namun di sini, Jae-bum menegaskan jika sebenarnya Osung yang telah memanipulasinya. Namun, Osung membantah tuduhan tersebut dan bahkan menyebut jika Jae-bum akan bergantung kepadanya setelah ingatannya kembali. 결국 너한테는 나밖에 없다는 걸 알고 돌아올 거야. 너가 나를 배신했지만 Di sisi lain, Chanmi mencoba menghibur Jisoo dengan mengajaknya pergi ke pantai. Di malam harinya, Chanmi menunjukkan foto Won-suk bersama teman-temannya. Chanmi beranggapan jika kakak Jisoo mungkin berpacaran dengan salah satu dari mereka. Mendengar hal itu, Jisoo mengatakan jika saat ini orang yang tahu banyak tentang kejadian Won-suk adalah Osung. Di tempat lain, Osung dimarahi oleh ayahnya atas kejadian yang terjadi. Sang ayah juga meminta Osung untuk menyerahkan ponselnya dan menyuruhnya untuk tak berkeliaran, kecuali ke sekolah. Sementara itu, Jae-bum kembali merasa bingung karena dirinya sering melakukan tindakan yang tak terduga.
Beberapa hari kemudian di ruangan auditorium, Jae-bum bertanya kepada Oh-sung di saat sebelum hilang ingatan. Di sini Oh-sung menceritakan jika di malam saat Jae-bum berencana bundir, dia didorong oleh seseorang. Dan orang itu adalah Won-suk. Namun pembicaraan tersebut sempat didengar oleh Chanmi. 넌 날 민 게 박원석이라는 거 어떻게 알아? 형 식물인가 만들었던 범인. Jisoo yang sudah masuk ke sekolah sempat bertemu dengan Oh-sung. Di sini Oh-sung mengatakan meskipun Jisoo berhasil lolos karena melibatkan Jae-bum, namun dia yakin jika Jisoo akan tertangkap dan dipenjara. Jisoo yang sudah muak dengan perkataan Oh-sung sempat akan mengajarnya. Namun tiba-tiba saja Jisoo pingsan akibat penyakit yang dideritanya. Di saat Chanmi masih memikirkan perkataan Oh-sung, dia melihat Jisoo yang akan dibawa ke rumah sakit. Di sini Chanmi menyarankan agar Jisoo dibawa ke rumah sakit dengan cepat karena Jisoo mengidap tumor otak. Soyun yang mendengar hal itu langsung terdiam. Di rumah sakit, Chanmi bertanya kepada dokter apakah Jisoo akan mati karena penyakitnya. Dokter menjawab jika itu hanya salah satu kemungkinan saja. Di keesokan hari, Jisoo bermimpi bertemu dengan ibunya. Setelah tersadar, dia diberitahu jika Chanmi yang membawanya ke rumah sakit. Karena ternyata Chanmi sudah mengetahui tentang penyakit Jisoo. Kemudian Jisoo pun menghubungi Chanmi, namun teleponnya tak tersambung. Akan tetapi, dia menerima video berisi pesan dari Chanmi yang mengungkapkan jika dirinya sudah mengetahui detail kejadian yang menimpa Won-suk. Melihat hal itu, Jisoo segera berlari menuju rumahnya untuk mengecek barang milik Chanmi. Namun, semuanya sudah tak ada. 지수원, 네가 안 강해. Sementara itu, Chanmi sudah sampai di Busan dan mengirimkan video permintaan maaf mewakili Won-suk atas apa yang kakaknya lakukan kepada Jae-bum. Mendengar video tersebut, Jae-bum masih bingung dengan situasi yang terjadi. Di sisi lain, Jisoo yang masih belum bisa menghubungi Chanmi mulai mencurigai Oh-sung dan memutuskan untuk menghubunginya. Namun karena nomornya tak bisa dihubungi, Jisoo memutuskan untuk mendatangi rumah Oh-sung. Sesamanya di sana, ternyata Sajung juga berada di sana. Jisoo pun langsung bersembunyi untuk memperhatikan mereka. Di sini dia melihat tali sepatu milik Oh-sung dan mulai berpikir jika pelaku yang dicari selama ini adalah Oh-sung. Tak berselang lama, Sajung mengajak Oh-sung untuk pergi. Melihat hal itu, Jisoo pun mengikuti mereka. Singkat cerita, di saat mereka berada di dalam karavan, Sajung mengatakan jika mereka harus menghabisi Jisoo. Namun, Oh-sung sudah memiliki rencana untuk melawan Jisoo. Tak lama kemudian, Jisoo datang dan mengetuk pintu karavan mereka. Di sini dia pun langsung menyerang mereka berdua. Oh-sung yang ketakutan berusaha untuk melawan dengan mengambil pisau. Di sini Jisoo berkata jika Oh-sung adalah pelakunya. Namun dia mencoba menjebak Jae-bum dan menuduhnya sebagai pelaku. Hingga akhirnya Jisoo dengan mudah melumpuhkan Oh-sung. Di tempat lain, Chanmi sedang melihat tanggal kematian kakaknya dan teringat dengan perkataan Oh-sung di mana tanggal tersebut sama dengan tanggal kematian kakaknya. Hal itu membuatnya yakin jika Oh-sung adalah pelakunya. Setelah puas menghajar Oh-sung, Jisoo berniat untuk pergi. Namun, tiba-tiba Sajung menyerangnya. Beruntungnya, Jisoo berhasil menghindar. Dan di saat Jisoo akan menghabisinya, dia segera dihentikan oleh Jae-bum yang sudah tiba di sana. 그만해. Selama beberapa waktu, terlihat Jisoo yang bertanya tentang percobaan bunuh dirinya. Di sini Jae-bum menjelaskan jika dirinya didorong oleh Won-suk setelah Oh-sung memberitahunya. Saat ditanya apakah Jae-bum memiliki masalah dengan Won-suk, dia sama sekali tak ingat. Namun, tiba-tiba Chanmi menghubungi Jisoo dan mengajaknya untuk bertemu. Di pertemuan itu, Chanmi memberitahu jika Oh-sung sudah berbohong. Dia lalu menunjukkan foto dirinya dengan Won-suk, di mana tanggal foto itu sama dengan tanggal Jae-bum melakukan percobaan bundir, yang artinya bukan Won-suk yang mendorongnya. Singkat cerita, Oh-sung dimarahi oleh ayahnya karena berkelahi. Di sini sang ayah juga menyinggung Oh-sung yang menjadi tersangka karena tanda terima miliknya ditemukan di TKP. Meskipun bukti mengarah kepadanya, Oh-sung tetap membantah. Dia juga menuduh jika pelakunya adalah Jisoo. Di sisi lain, Chanmi meminta Jisoo untuk menunggunya karena Chanmi akan mengambil tas yang tertinggal.
Namun di saat Chanmi pergi mengambil tasnya, tiba-tiba Sajung dan preman bayarannya menangkap Jisoo. Melihat hal itu, Chanmi berusaha untuk menolongnya. Namun dia tak bisa berbuat banyak. Di sini Sajung mengancam akan menghabisi Jisoo jika Chanmi melapor ke polisi. Setelah mereka pergi, Chanmi pun menghubungi Jae-bum untuk meminta bantuan. Di sini Jae-bum meminta agar Chanmi tak melapor ke polisi karena dia yang akan mencari mereka. Jisoo kemudian dibawa ke ruangan gelap dan diikat di kursi, sama seperti yang pernah dia lakukan kepada Sajung. Di sini Sajung juga berniat untuk menghancurkan kaki Jisoo. Namun Sajung tak ingin melakukan hal itu karena dirinya ingin Oh-sung yang melakukannya. Sementara itu, Jae-bum bermimpi tentang orang yang mendorongnya adalah Oh-sung. Meskipun itu hanya mimpi, Jae-bum merasa jika ingatannya mulai kembali. Keesokan harinya terlihat Oh-sung yang akan pergi. Namun dia sempat dihentikan oleh dua orang yang ternyata orang suruhan Jae-bum. Mereka sengaja menaruh alat pelacak di dalam tas Oh-sung kemudian membiarkannya pergi. Di tempat lain, Chanmi mendatangi kantor polisi untuk memberitahu jika kakaknya sempat menghubunginya, namun hal itu sempat dipotong oleh detektif Jun yang memberitahu jika pelaku menggunakan tangan kiri. Mendengar hal itu, Chanmi merasa lega karena Jisoo bisa terbebas dari tuduhan. Di saat melihat panggilan Chanmi, detektif Jung berpikir jika orang lain mungkin telah menggunakan nomor kakaknya. Di sini Chanmi juga mengatakan jika dia yakin pelakunya adalah Oh-sung. Sementara itu, Oh-sung yang sudah tiba di tempat Sajung, dia pun langsung menghajar Jisoo. Di sini dia bertanya apakah Jisoo yang sudah menyerang Sajung. Dan setelah Jisoo mengakui perbuatannya, Oh-sung kembali bertanya, apakah Jisoo yang sudah menghabisi Won-suk? Di sini Jisoo dengan tegas membantahnya. Namun, Oh-sung yang tak puas dengan jawaban itu, dia pun mengancam akan memotong jarinya jika Jisoo tetap membantah. Dengan menahan rasa sakit, Jisoo tetap tak mengakui karena dia bukanlah pelakunya. Akan tetapi, tiba-tiba orang suruhan Jae-bum datang. Di sini, Oh-sung beserta anak buahnya tak bisa berkutik. Kemudian terlihat Jae-bum yang datang dan langsung mencekik Oh-sung karena dia sudah berani membohonginya. Namun di saat Jae-bum akan menghajarnya, dia dihentikan oleh anak buahnya. Setelah itu Jae-bum disuruh untuk menandatangani sesuatu karena perusahaan yang akan mengurus pembayarannya. Di sini terlihat ada yang aneh karena Jae-bum menulis menggunakan tangan kirinya dan menulis nama Sok Jae-jun. Namun setelah sadar dia kembali menulis dengan tangan kanan. Melihat keanehan ini, Jisoo merasa ada yang janggal. Di sisi lain, para detektif dibuat terkejut karena nomor Won-suk masih digunakan. Setelah memeriksa lokasi panggilan terakhirnya, diketahui jika panggilan itu dilakukan di Taman Yongtan, tempat yang sering dikunjungi Oh-sung untuk bermain basket. Detektif Jin kemudian menyuruh untuk memeriksa rekaman CCTV pada tanggal tersebut. Sebelum diperiksa, detektif Jin menunjukkan foto korban yang dihabisi menggunakan tangan kiri. Hal ini semakin memperkuat dugaan jika Oh-sung bukan pelakunya, karena dia tidak kidal. Di tempat lain, Soyun memutuskan untuk meninggalkan sekolah agar Jisoo tak dijadikan tersangka atas penyerangan terhadap Sajung. Polisi sempat menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan saat Soyun menemui ayahnya. Oleh karena itu, Soyun memutuskan untuk mewarnai rambutnya dan mengasingkan diri di pedesaan. Sebelum berpisah, dia meminta Chanmi untuk selalu menjaga Jisoo. 간다. Sementara itu, Oh-sung menemui ayahnya di kantor polisi dan memberitahunya jika tak lama lagi semua kasus yang sedang diselidiki akan segera terungkap. Oh-sung mengatakan jika semua kejadian ini bermula karena Ji-hyun. Mendengar hal itu, sang ayah langsung terkejut. Dan yang membuat dia semakin terkejut, Oh-sung mengatakan jika dirinya menyukai Ji-hyun yang merupakan adik tirinya. 국지원 좋아했고 지금도 좋아하거든요. Di waktu yang sama, Ji-hyun diajak jalan-jalan oleh Jae-bum. Namun ternyata dia dibawa ke sebuah taman dan disuruh menunggu. Awalnya Ji-hyun ingin pergi. Namun setelah Jae-bum mengatakan jika dia tahu soal ciumannya dengan Oh-sung, Ji-hyun pun terdiam. Setelah beberapa waktu, Oh-sung yang datang memintanya untuk melepaskan Ji-hyun. Namun Jae-bum menolak dan mengungkapkan jika Ji-hyun akan menjadi saksi dalam pembicaraan mereka. Di sini Jae-bum berkata jika Oh-sung adalah orang yang mendorongnya dari atas gedung. Namun Oh-sung tetap berusaha membantah tuduhan tersebut
karena saat itu dia sedang marah. Di sini Jae-bum berkata apakah kemarahan Oh-sung karena dia melarangnya untuk merundung Won-suk. Dan juga Jae-bum menemukan video di ponsel Oh-sung di saat dia berciuman dengan Ji-hyun. Kemudian dia memberitahu kepada Won-suk tentang rahasia besarnya. Oleh karena itu Won-suk mengetahui rahasia besar yang disembunyikan oleh Oh-sung. Mendengar hal itu, Ji-hyun yang marah langsung menampar Oh-sung. Kemudian dia pun pergi dari sana. Di sini Jae-bum kembali menanyakan tentang Oh-sung yang mendorongnya. Hingga akhirnya Oh-sung pun mengakui semua itu. 내 안에 또 다른 놈이 있다는 거 언제부터 알고 있었어? 이제 다 왔네. Jae-bum yang mendengar pengakuan Oh-sung sangat marah karena dirinya merasa dipermainkan. Kemudian Oh-sung bertanya apakah itu semua alasan Jae-bum membenci Won-suk, hingga Jae-bum berani menghabisi Won-suk. Di sisi lain, Jisoo memberitahu Chanmi tentang perubahan aneh kepada Jae-bum, karena Jae-bum bisa menulis dengan lancar menggunakan tangan kiri. Dan yang semakin mencurigakan, Jae-bum salah mengeja namanya. Chanmi kemudian teringat ucapan Jae-bum yang mengatakan jika dirinya memiliki kembaran. Di saat mereka makan, Chanmi memberitahu jika pelaku di bengkel menggunakan tangan kiri. Mendengar hal itu, Jisoo mulai menduga jika pelaku yang menghabisi Won-suk adalah orang yang sama. Dan untuk memastikannya, mereka meminta video kejadian Won-suk kepada Sejin. Namun setelah meneliti video itu, mereka belum bisa memastikan apakah pelaku menggunakan kaki kiri atau kaki kanan. Keesokan harinya, Jisoo mengajak Jae-bum untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Setelah makan, Jisoo segera membereskan bekas makanannya untuk dibuang. Di sini, Jae-bum langsung membawa ponsel Jisoo dan mematikannya. Kemudian, Jisoo berpura-pura mencari ponselnya yang sudah hilang. Selang beberapa waktu, Jisoo memberitahu Chanmi tentang kejadian tersebut. Kemudian, mereka pergi membeli ponsel baru yang mirip dengan ponsel milik Won-suk. 사장님 이거 주세요. 이거? 네. 그냥 공기계만 사려는데요. 똑같은 거야. Di sore harinya, Jisoo menemui Jae-bum di rumahnya. Di sini dia beralasan jika Sajung dan anak buahnya berada di rumah Jisoo. Setelah Jae-bum mengambil minuman, tiba-tiba dia menerima pesan berisi gambar yang mirip dengan ponsel milik Won-suk. Karena ternyata semua itu adalah bagian dari rencana Chanmi dan Jisoo. Jika Jae-bum terlihat panik setelah menerima pesan tersebut, maka dia adalah pelakunya. Dan dugaan mereka ternyata benar. Jae-bum menyuruh Jisoo untuk pulang karena dirinya akan segera pergi. 내가 급하게 볼 일이 생겨서 나가봐야 될 것 같은데. 고맙다. 미안해. Singkat cerita, terlihat Jae-bum yang berada di kandang kuda. Di sini dia memeriksa ponsel Won-suk yang sempat dikubur di sana. Ketika Jae-bum memeriksa ponsel tersebut, ternyata Jisoo muncul di sana secara mengejutkan. Melihat hal itu, dia pun semakin panik. Di sini Jisoo yang mengetahui jika itu ponsel milik Won-suk, dia pun memintanya secara baik-baik. Akan tetapi, tiba-tiba kepalanya dihantam oleh Oh-sung yang membuat Jisoo pingsan. Setelah itu, Jae-bum bertanya apa yang dilakukan Oh-sung di sini. Oh-sung sendiri sudah menyadari jika Jae-bum sempat mendapatkan foto ponsel milik Won-suk. Dan hal itu merupakan bagian dari rencana Jisoo dan Chanmi. Di sini, Oh-sung juga menemukan ponselnya yang sebelumnya hilang. Ternyata ponsel tersebut dicuri oleh Jae-bum. Jae-bum sendiri beralasan jika dirinya harus mengetahui rencana Oh-sung sebelum melangkah lebih jauh. Kemudian Oh-sung merasa jika Jae-bum seharusnya berterima kasih karena Oh-sung sudah menyembunyikan perbuatan Jae-bum. Namun, Jae-bum bertanya bagaimana Oh-sung bisa begitu yakin jika dirinya adalah pelakunya. Oh-sung berkata dia mengetahui jika Jae-bum memiliki dua kepribadian. Oleh karena itu, dia memanfaatkan untuk menanamkan ingatan palsu di saat Jae-bum yang lain keluar. Yang artinya pelaku atas kejadian yang menimpa Won-suk adalah Jae-bum yang lain. Mendengar hal itu, Jae-bum sempat mengelak. Namun, Oh-sung yang mendesaknya membuat Jae-bum emosi dan terjadilah perkelahian. Setelah perkelahian itu, Jisoo akhirnya pergi menemui Chanmi. Di sini dia memberitahunya jika pelakunya adalah Jae-bum. Mendengar hal ini, Chanmi sangat terkejut. Karena bagaimana bisa Jae-bum yang selama ini baik kepadanya ternyata adalah orang yang menghabisi kakaknya. 박원석 핸드폰 갖고 있었어. Di keesokan harinya, terlihat mobil Jae-bum yang ditemukan di tepi sungai.
Kemudian polisi segera dikerahkan setelah menerima laporan jika Jae-bum menghilang. Sementara itu, Chanmi dan Jisoo melapor ke polisi dan memberitahu jika Jae-bum yang sudah menghabisi kakaknya. Mereka juga menceritakan jika Jisoo mengikuti Jae-bum ke kandang kuda dan menemukan ponsel Won-suk di sana. Namun, detektif mengatakan jika bukti tersebut belum cukup kuat dan juga Jae-bum dinyatakan menghilang setelah mobilnya ditemukan di tepi sungai. Di sini, Jisoo sempat teringat ada seseorang yang berkelahi dengan Jae-bum setelah dia dipukul. Selang beberapa waktu, terlihat Chanmi yang menyarankan untuk menemui Jae-bum dan bertanya alasan dibalik pembunuhan kakaknya. Namun, Jisoo melarangnya karena dia tahu jika tak ada alasan untuk menghabisi seseorang. Sementara itu, detektif mulai menduga jika Oh-sung dan Jae-bum bekerjasama dalam pembunuhan Won-suk. Di sisi lain, Chanmi yang merasa tak bisa membiarkan sang pelaku, dia pun memutuskan untuk pergi menemui Oh-sung. Saat bertemu, dia meminta maaf karena telah menuduh Oh-sung. Namun, Oh-sung mengatakan jika permintaan maaf saja tak cukup, karena hal itu hanya berlaku jika korban setuju untuk menerimanya. Chanmi kemudian berkata tentang Oh-sung yang sudah membuat Jisoo jatuh pingsan. Seolah-olah dia tahu jika Oh-sung adalah pelakunya. Chanmi juga menceritakan apa yang terjadi di kandang kuda. Dia menduga jika Oh-sung adalah kaki tangan Jae-bum yang juga menghabisi kakaknya. Tanpa diduga, Chanmi ternyata merekam seluruh percakapan mereka dan segera mengirimkan rekaman itu kepada detektif Jin. Melihat hal itu, Oh-sung pun sangat marah. Kemudian dia juga mengancam akan menghabisi Chanmi. 사과는 그때 가서 받을게. Di tempat lain, Jisoo meminta bantuan Ji-hyun untuk memasukkan alat pelacak ke dalam tas milik Oh-sung. Di waktu yang sama, detektif Jin menyuruh Oh-sung untuk menjelaskan apa yang dia lakukan di taman bersama Jae-bum. Detektif Jin mengatakan jika tersangka utama dalam kasus Won-suk ada di taman itu. Namun Oh-sung tetap membantah, meskipun bukti sudah sangat jelas. Di sisi lain, Jae-bum ternyata bersembunyi di sebuah pelabuhan. Kemudian dia membuang ponselnya. Di keesokan harinya, Ji-hyun diam-diam memasukkan alat pelacak ke dalam tas milik Oh-sung. Namun, tiba-tiba saja Oh-sung masuk ke kamarnya. Di sini Ji-hyun beralasan sedang mencari fotonya yang baru saja diupload. Kemudian dia pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat So-yun yang mendapat panggilan dari Ajung dan Chanmi. Di sini mereka memberitahu jika pelaku pembunuhan Won-suk adalah Jae-bum. Mendengar hal ini, So-yun terkejut, apalagi setelah mengetahui jika Jae-bum sudah menghilang. Siang itu, di saat mencari angin di luar, So-yun terkejut melihat Jae-bum yang berada di pelabuhan. Di saat yang sama, terlihat Sejin yang kembali ke Korea dan langsung menemui Chanmi. Di saat mereka bertemu, Chanmi memberitahunya jika Jae-bum adalah pelakunya. Hal itu membuat Sejin terkejut dan tak percaya, mengingat Jae-bum adalah orang baik dan sering membantu Won-suk. Di sini, Sejin akhirnya memberitahu Chanmi jika selama ini dia dan Won-suk sudah berpacaran. Sejin juga mengatakan jika Oh-sung sempat memfoto mereka saat berciuman. Dan dengan foto itu, Oh-sung pun mengancam Won-suk dan menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan kotor. Oleh karena itu, Jae-bum memberitahu tentang Oh-sung yang berciuman dengan Ji-hyun, yang akhirnya membuat Won-suk berani melawan Oh-sung. Di malam harinya, polisi akhirnya mengetahui jika Jae-bum adalah pelaku pembunuhan di bengkel. Keesokan harinya, Jae-bum dikejutkan dengan kedatangan Chanmi di sana. Karena sebelumnya, Chanmi diberitahu oleh So-yun. Di sini, Chanmi bertanya mengapa Jae-bum menghabisi kakaknya. Kemudian, Jae-bum menceritakan kejadian di saat dia menendang Won-suk. Terlihat, Jae-bum yang memasuki ruangan. Won-suk yang menganggap Jae-bum teman baiknya, dia tak menaruh curiga. Namun di sini, Jae-bum mengatakan jika dia berniat untuk membalas semua perbuatan Won-suk. Dan tanpa menjelaskan lebih lanjut, dia menendang Won-suk yang tak mengerti apapun. Setelah menceritakan semua kejadian itu, Jae-bum mengaku jika dirinya tak ingat sudah menghabisi Won-suk. Dia menjelaskan jika ada orang lain di dalam dirinya. Dan di saat Jae-bum menghubungi Chanmi menggunakan ponsel milik Won-suk, dia juga tak mengingatnya. Akan tetapi, tiba-tiba Jae-bum merasa pusing dan mual. Chanmi yang menghampirinya segera diserang oleh Jae-bum. Setelah tersadar, Chanmi mengetahui jika yang ada di dalam tubuh Jae-bum bukanlah Jae-bum, melainkan kembarannya yang sudah meninggoy, yaitu Jae-jun. Chanmi pun bertanya mengapa Jae-jun memasuki tubuh Jae-bum dan melakukan semua kejahatan ini. Di sini Jae-jun kemudian menceritakan alasan di balik perbuatannya.
Di saat itu, Osung yang mengetahui jika Jae-bum mengajak Jisoo untuk menonton pertandingan basket, perasaan cemburu Osung muncul karena kedekatan mereka. Karena sebenarnya Osung menyimpan perasaan suka terhadap sesama jenis. Dan ciumannya dengan Ji-hyun hanya pengalian saja. Di saat Jae-bum mengambil tiket pertandingan, dia juga mengambil tanda terima milik Osung yang sudah disobek. Kemudian, di saat mencoba menghubungi Jisoo, dia tak sengaja melihat Jisoo dan mengikutinya hingga ke bengkel mobil. Setelah Jisoo pergi dari sana, Jae-bum melihat Ju-hyuk yang terikat dan berniat untuk menolongnya. Namun, di saat dia membuka penutup mata Ji-hyuk, dia pun menuduh Jae-bum sebagai pelakunya. Dan di saat itu, Jae-chun masuk ke dalam diri Jae-bum dan mencekiknya sampai meninggoy. Dan tanpa sadar, tanda terima milik Osung terjatuh. Hal itu membuat Osung dituduh sebagai pelaku. Setelah mendengar hal itu, Chanmi yakin jika Jae-bum adalah orang baik, meskipun dia sudah menghabisi kakaknya. Di sini Chanmi meminta agar Jae-bum dilepaskan dan tak mengganggunya lagi. Hingga akhirnya Jae-chun benar-benar pergi dari tubuh Jae-bum. Di saat Jae-bum kembali, dia berniat untuk mengakhirinya. Namun dengan cepat Chanmi berhasil menghentikannya. Singkat cerita, Jae-bum akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Dan detektif Jin meminta maaf karena merasa tak bisa membantu dalam penyelidikan. Di sekolah, Jisoo diminta oleh Ji-hyun untuk datang ke atap sekolah untuk membahas mengenai Osung. Sesamanya di sana, ternyata Osung sudah mengikat Ji-hyun. Karena ternyata Osung sudah mengetahui jika Jisoo menyuruh Ji-hyun untuk menaruh alat pelacak di dalam tasnya. Di sini, Osung menyuruh Jisoo untuk berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, Ji-hyun akan terluka. Kemudian Osung pun langsung menendang Jisoo. Namun, Jisoo membalas dan perkelahian pun terjadi. Dalam usaha untuk melindungi diri, Jisoo tanpa sengaja mendorong Osung hingga meninggoy. Namun, kejadian itu disaksikan oleh banyak murid dan menganggap Jisoo adalah pelakunya. Suna yang mengetahui kejadian itu, dia pun mengirim pesan kepada semua murid dan memberitahu jika Jisoo adalah pahlawan yang sudah menghukum Osung. Di sini dia juga meminta semua murid untuk mendukung Jisoo agar tak ditangkap polisi. Mereka semua pun setuju, karena mereka tahu jika Osung sudah mengancam dan memaksa Won-suk untuk melakukan perbuatan buruk selama ini. Selama beberapa waktu, detektif Jin datang ke sekolah untuk mengumpulkan kesaksian para murid. Namun dia tak mendapatkan banyak informasi, karena semua murid memilih bungkam dengan mengatakan jika tak ada orang lain selain Osung. Ji-hyun yang saat itu terlibat juga mengatakan hal yang sama. 그러다 갑자기 뛰어내렸어요. Hingga akhirnya setelah kejadian itu semua, para murid merayakan kelulusan mereka dengan berfoto bersama. Terlihat Soyun yang kembali ke sekolah dan ikut merayakan. Di sisi lain, Jisoo memutuskan untuk tak bergabung dan memilih untuk meninggalkan sekolah dan mulai menjalani kehidupan baru. Semua murid mengucapkan selamat tinggal dan menyayangi Jisoo. Terlihat Jisoo yang pergi bersama dengan Chanmi, yang kini sudah menjadi kekasih. Di sini Jisoo mengatakan jika penyakitnya sudah sembuh total. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika cinta terlarang akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, marilah kita bercinta dengan normal dan positif. Bisa diibaratkan dia mengincar tante, bergerak mendapat tante berbalik.